pertanyaan. Namun untuk sekilas pembukaan saja kita ingin tahu dulu nih bagaimana sih apa yang teman-teman pikirkan dan rasakan terhadap perbankan syariah di Indonesia saat ini. Mungkin disapa dulu teman-teman tuh, siapa aja yang hadir. Halo Kak Zuhair. Zuhair Makassar nih kayaknya ada nih. Mariadi Dede. Dede Mariadi. Iya, ada Fathan Fahrul Arifin, Aprilian Dewi Tandi, ada Ahyar Pati, teman-teman dan teman-teman progres banyak yang hadir juga. Ada Hamidi Muhammad, halo semua teman-teman. Ada Lia Siti Mazida dari Gundar. Mungkin kemudian ada secara umum aja mungkin silakan kalau ada yang mau juga nanya. di sini kami telah bergabung bersama pembina KC Progres Bapak Ustadz Nasir Akbar. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasir Akbar. Assalamualaikum Ustadz. Sudah sekian tahun. Sudah sekian tahun saya nggak ke Tazkiyah nih. Iya Ustadz, ini Ustadz Nasir. Oke, Pak Ilham. Alhamdulillah kabar baik. Masya Allah, alhamdulillah bisa jumpa dengan Pak Ilham. Terakhir 2000 berapa itu ya? 2016 kalau nggak salah. Sowan ke Tazkiyah. Sentuh. Iya, alhamdulillah. Ke Patasa atau kemana Pak? Ke kampusnya diundang teman-teman progres juga sih, tapi kan dulu belum ada COVID WF, belum ada ini WFH. Zamannya Jabar Samhudi dan angkatan itu lah. Jabar ya. Entah tahun kapan itu. Betul. Alhamdulillah. Baik Ustadz, boleh saya lanjutkan? Boleh. Alhamdulillah karena di sini pembina kami sudah ikut bergabung bersama kami supaya lebih barokahnya juga. Sebelum kita mendengarkan sambutan dari pembina kami mulai acara ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih barokahnya lagi, mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan langsung oleh Ketua KC Progres. Kepada Lalu Rizky kami persilahkan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh dari moderator, dan selamat datang, selamat bergabung kami mengucapkan kepada Kang Ilham dan Pak Nasir sudah menyempatkan waktunya untuk sharing ilmu dan bergabung bersama kami dalam kesempatan kali ini. Insyaallah akan saya bacakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan ayat 276 dan dilanjutkan dengan ayat 278 hingga 279. 280 nggak usah ya? Iya. Panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu minal mas. إنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم. اللهم حمد terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada saudara Lalu Rizki yang telah membacakan ayat suci Al-Quran kepada kita sore hari ini untuk menambah barokah pembahasan bedah buku kita pada sore hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari pembina KC Progres kepada Ustadz Nasir Akbar. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Askia atas waktunya. Selamat datang Pak Ahmad Ilham. Ya, terima kasih. Tahun 2016 ya katanya ke Askia. Sepertinya. Tapi saya nggak ketemu saya Pak. Saya nggak bisa ketemu Pak Ilham nih. Ya. 2 kali kalau nggak salah, 3 kali atau 2 kali. Siap. Saya sudah sering dengar nama Pak Ilham di dalam dakwah ekonomi syariah. Allah kita sangat appreciate betul dengan dakwah dari setiap insan, insya Allah setiap kita yang mendakwahkan ekonomi syariah. Apalagi dengan, saya dengar kalau nggak salah ada banyak grup ya Pak ya. Ada banyak grup, dakwah di grup-grup, kemudian di Instagram, itu dakwah yang tidak mudah. Saya yakin juga sangat tidak mudah berhadapan langsung ya dengan mereka yang tidak peduli dengan bank syariah atau tidak peduli dengan ekonomi syariah atau yang acuh, bahkan mempunyai pandangan yang miring. Itu adalah dakwah yang tidak mudah karena kita harus menghadapi tidak hanya perkataan mereka tapi juga emosi mereka ya. Dan emosi kita. Jangan dimusuhin, betul. Insyaallah. Ini adalah hal yang sangat baik dan mudah-mudahan nih kami berharap Pak Ilham bisa menularkan energinya kepada kami mahasiswa-mahasiswa yang ada di Progres. Ini yang terdaftar di sini ada sekitar 46. Saya rasa bukan hanya Progres saja yang hadir. Mungkin ada mahasiswa lain dari kampus-kampus lain yang turut hadir di sini, dan ini semangat yang bagus sekali dari mahasiswa sudah memulai webinar. Tatkala organisasi mahasiswa yang lain mungkin sedang sibuk dengan hal lain karena memang terpisah oleh jarak, terpisah oleh hal-hal lain, tapi masih aktif untuk mendiskusikan ekonomi Islam. Dan sekarang pada dasarnya adalah tantangan yang besar buat ekonomi Islam. Apakah di tengah COVID-19 yang menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang begitu masif buat seluruh dunia, termasuk juga Indonesia, apakah ekonomi syariah ini hadir menjadikan solusi? Nah, ini adalah tentu tantangan terbesar bagi kita untuk memastikan hal tersebut. Saya mohon maaf Pak Ilham, mungkin tidak bisa mengikuti diskusi ini mungkin secara full, karena Tazkiyah jam 4 ini Pak, itu ada 3 webinar. Pertama webinar pasca, program studi pasca sarjana, itu bersama Pak Askarya. Askarya. Kemudian ada webinar Prodi Ekonomi Syariah bersama Dr. Indra Sanrebo. Ya Pak? Indra Sanrebo bukan?
Oh bukan, itu Pak Yulizar Yulizar Sanrigo, itu ya, ini Dr. Yulizar. Indra. Oke, Indra. Dr. Indra, beliau dosen kami, beliau ahlinya di ekonometrik. Ekonometrik ya, kayak Pak Askarya lah kurang lebih ya. Ya, kurang lebih sama. Oke. Beliau akan membahas dari dampak COVID terhadap kesenjangan ekonomi. Oke. Jadi kalau urusan data-data, beliau ahlinya lah. Ya. Jadi ini banyak webinar pada hari ini dan termasuk ini yang ketiga adalah dengan Pak Ifam. Ini luar biasa, Tazkiyah masih kita tidak surut semangat kita untuk berdakwah ekonomi syariah walaupun di tengah pandemi, dan inilah justru momentum untuk kita untuk mengkampanyekan bahwasanya ekonomi syariah itu hadir dan ekonomi syariah bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Yeah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya juga harus hadir di webinar lain, Pak Ifam. Ya, oke. Syukron. Ya, mohon maaf sebelumnya. Mudah-mudahan tetap semangat teman-teman progres. Pak Ifam, terima kasih banyak nih. Jazakallah khairan katsiran sudah berkenan hadir dalam acara ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair Ustadz atas sambutannya. Semoga bisa menambah semangat kita untuk melanjutkan kajian pada sore hari ini. Mungkin kembali saya ingatkan bahwa nanti buku ini kita juga dari panitia membuka pesanan buku. Jadi teman-teman nanti bisa hubungi rekan saya atas nama Fauzi Herman. Nanti nomornya di-share di grup Fauzi. Di sini Fauzi juga sudah bergabung. Jadi teman-teman yang ingin pesan buku ini bisa melalui rekan-rekan progres ya. Dan nanti di akhir sesi akan kami adakan giveaway bagi yang beruntung insya Allah. Oke, mungkin teman-teman yang udah gabung di sini sudah tidak sabar lagi mendengarkan pemaparan materi dari penulis kita. Waktu dan kesempatan saya silahkan kepada Bapak Ahmad Ifham Solihin. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih hidup. Alhamdulillah ini kita sedang live juga nih di Instagram @kang.ifham, kemudian live juga di Facebook saya Ahmad Ifham Solihin. Jadi ternyata ini ada beberapa rekan yang gabung di grup WA milih bergabung lewat Instagram katanya. Lebih enak langsung. Oke. Alhamdulillah. Ini buku kesekian menjawab tudingan miring pada Bank Syariah. Tudingan miring ini sebenarnya istilah yang saya ambil ketika saya diundang di BRI Syariah di kantor pusat. Waktu itu diminta untuk bicara dengan tema menjawab tuduhan miring pada Bank Syariah. Kemudian terbersit ide untuk nulis buku, kemudian saya eksekusi menjawab tudingan miring, jadinya bukan tuduhan. Itu tahun 2018 kalau nggak salah. Itu sudah mengalami beberapa kali cetak dan revisi sebenarnya. Kalau teman-teman yang sudah beli yang dulu itu warna putih, sekarang yang versi kuning, kehijauan ya, kitab kuning. Oke, Mbak Ida bisa ya nanti ditayangkan. Saya nggak pegang materinya, ini malah materi ada di HP lagi dipakai live ini. Menjawab tudingan miring ini pada. Oke, terlihat. Screen-nya udah bisa. Oke, sudah terlihat. Sebentar. Oke, saya geser dulu nih. Oke, menjawab tudingan miring pada Bank Syariah. Istilah tudingan miring ini sebenarnya ini mendapat masukan juga dari sebagian rekan. Ini istilahnya kok tudingan miring? Ini yang nuding miring atau yang dituding miring atau nudingnya sambil miring-miring gitu. Nah, cuman saya di sini sebenarnya tidak akan membahas saya benar atau dia salah atau dia benar saya salah, tetapi saya hanya akan mendeskripsikan bahwa tolok ukur hal-hal yang saya sampaikan ini sejalan dengan fatwa DSN MUI. Ya, dengar ya. Sejalan dengan fatwa DSN MUI yang ditafsirkan oleh DPS dan praktisinya dan regulatornya. Karena ternyata mufasir di Indonesia ini banyak ya, mufasir dalam tanda petik. Ada rekan-rekan di sebelah sana yang menuding bahwa Bank Syariah itu nggak sesuai dengan fatwa DSN MUI, tapi ternyata begitu ditanya, Anda DPS bukan? Pernah nggak audiensi dengan DSN MUI? Nggak pernah. Nah, ya, artinya sebenarnya sudah tidak tepat lagi karena mengatasnamakan DSN MUI, tapi nggak pernah nanya-nanya ke DSN MUI tentang dari makna fatwa dan makna prakteknya di industri. Nah,
Menjawab tudingan miring pada Bang Syariah ini kalau di buku ada banyak ya. Poin-poinnya ada 145 kalau nggak salah sebenarnya. Diperes lagi menjadi 114. Menjadi 114 ya benar. Awalnya 145. Nah kemudian di buku yang lama ini tidak ada pendalaman khusus mengenai akad per akad, nggak ada juga pendalaman mengenai sedikit tentang usul fikih sih di situ, usul fikih dan qawaid fiqh. Tapi kalau di buku yang baru itu sudah saya runutkan. Nah Bang Syariah itu saya simpel saja bikin rumus bahwa kalau kita mau memahami semua transaksi Bank Syariah itu sama saja kita mau memahami sebagian besar dari transaksi muamalah sesuai syariat Islam. Ya, uniknya di situ. Karena setelah saya pelajari lebih jauh lagi, transaksi-transaksi yang ada di Bank Syariah itu kalau di kitab-kitab klasik seperti misalnya Bidayatul Mustahid atau Al-Majmu' Syarah Muhadzab misalnya, itu banyak sekali akad-akad yang sebenarnya itu diterapkan di Bank Syariah. Mungkin yang tidak itu paling-paling wasiat atau bab faraid itu nggak ada kalau di Bank Syariah. Tapi kalau buka deposito ini nanti ahli warisnya siapa itu ada di Bank Syariah. Nah dari jual beli tegaskan untung murabahah, ijarah segala macam itu ada, wakalah, kafalah segala macam ada. Di kitab klasik itu ada. Itu akad-akad musamma kalau di kitab di bab fikih muamalahnya. Yang musamma itu yang zaman sebelum Rasulullah lahir itu sudah ada. Ya akad-akad itu sudah ada, maupun akad-akad yang ghairu musamma, yang akad-akad kontemporer sekarang itu ada semua. Oke, Mbak, next ya. Afwan Ustadz, ya. Nanti kalau misal slide-nya pindah, Ustadz tolong kabarin ya. Next apa belum? Next ya. Next. Ya, ini operatornya siapa? Biar saya sapa juga ya. Siapa operator? Ini ada operatornya Jamaluddin Hilmi, jadi ini adalah ketua RND di KC Progress. Oke, Mas Jamal ya. Saya manggilnya Mas atau apalah ini, pokoknya kurang lebih begitu ya. Yang slide yang pertama ini yang paling banyak dikritik dari rekan-rekan bahwa Bank Syariah dengan konven itu cuma beda istilah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi ketika Allah itu menurunkan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi, ya, Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi, dan kita juga khalifah di muka bumi. Yang diajarkan oleh Allah pertama kali adalah asma, istilah ya, asma akullaha, istilah. Dan nanti di ayat Al-Quran lain juga ada yang menyatakan bahwa ketidaktepatan menggunakan istilah itu menjadi sumber kekacauan di muka bumi. Ya, jadi jangan sepelekan istilah ya. Kemudian bahasa itu isinya ya istilah-istilah. Jadi ketika saya berkomunikasi seperti ini isinya ya istilah-istilah. Bahasa ini merupakan salah satu faktor yang terpenting dari komunikasi kita ya, meskipun ada bahasa isyarat, meskipun ada bahasa lisan tulisan gitu ya, tapi istilah tetap sangat penting. Nah, komunikasi kita pakai istilah. Kemudian kalau teman-teman di legal itu juga paham bahwa titik koma aja bisa bikin ribut ya, perbedaan titik koma aja bisa bikin ribut, apalagi perbedaan istilah. Nah, kemudian nama saya ini juga istilah ya, nama saya Ahmad Ifham Solihin, kalau diganti Ahmad Dajjal Solihin ya saya nggak mau. Kemudian zina dan nikah itu bedanya ya istilah, gara-gara beda istilah itulah zina dan nikah itu rukunnya jadi berbeda ya. Rukun zina nggak ada ya, rukun zina nggak ada, rukun nikahnya menjadi harus dipenuhi ya, tidak bisa tidak dipenuhi sehingga menyebabkan transaksinya menjadi halal. Kemudian Al-Quran itu juga tersusun dari istilah-istilah. Nah kemudian hadis juga terdiri dari istilah-istilah ya. Jadi jangan menyepelekan istilah. Nah, pada prakteknya kalau di lembaga keuangan syariah ya, misalnya nih ada transaksi ya, kita mengeluarkan duit misalnya 1 juta. Nah, ini kita ditemani oleh suara burung ya. Kita ngeluarin duit 1 juta, pengen dapat untung 100.000 dengan cara riba dan dengan cara jual beli, itu aktivitasnya bisa sama persis. Aktivitasnya bisa sama persis ya, aktivitasnya ya. Tetapi gara-gara beda istilah, yang satu diakatkan pakai jual beli, yang satu diakatkan pakai akad riba, kredit bersyarat bunga, itu kan riba ya. Maka hukumnya menjadi beda, yang satu haram, yang satu menjadi halal. Next. Lanjut ya Mas Jamal, Kang Jamal.
nggak mau rugi. Nah, ini kritikan berikutnya. Ini kritikannya sebenarnya banyak. Ini saya ambil yang seingat saya tadi malam saya bikin materinya. Nggak mau rugi. Nah, nggak mau rugi ini jargonnya adalah biasanya ini posisinya seperti apa dulu, sebagai apa dulu. Kalau biasanya orang mengkritik bahwa bank syariah itu nggak mau nanggung rugi, biasanya saya tanya balik, maksudnya apa? Nggak mau nanggung rugi itu ketika bank syariah sebagai pemodal atau bank syariah sebagai pengusaha. Kalau bank syariah sebagai pemodal, teman-teman apa pernah lihat akad mudharabah pasal demi pasal? Saya punya lengkap, saya punya banyak akad-akad di bank syariah. Di akad mudharabah maupun musyarakah. Kalau ngomong untung rugi, ini kan ada kaitannya dengan akad kongsi, mudharabah atau musyarakah, bukan akad jual beli. Nah, kalau bank syariah nasabah rugi, di situ perhatikan pasal tentang kewajiban dan hak antar pihak. Di situ dinyatakan dengan sangat lugas bahwa penanggung rugi adalah bank syariah. Ya, bank syariah ditulis, artinya kalau legal, secara legal ditulis, ini sangat melindungi nasabah. Tinggal nasabah membuktikan bahwa dia tidak lalai. Nah, itu sangat jelas diatur di legal. Nah, itu kalau posisi si bank syariah sebagai pemodal, si nasabahnya sebagai pengusaha. Sekarang kita balik. Kalau nasabahnya berposisi sebagai pemodal, bank syariahnya sebagai pengusaha, nasabahnya siap rugi enggak? Nyatanya aku sangat yakin tidak. Konkretnya ketika kita nabung di bank syariah pakai akad mudharabah atau deposito pakai akad mudharabah, itu sama saja kita pemodal. Kalau bank syariahnya rugi, siap nggak? Nah, secara kewajaran ya nggak ada yang pengen rugi, itu nggak ada. Dan itu wajar kok, nggak pengen rugi itu nggak masalah ya, wajar. Tetapi coba aja kita cek, kalau tiba-tiba saldo kita habis, ya habis bukan karena kita ambil, bukan karena kita transfer, bukan karena kita pakai belanja, tetapi habis karena bank syariahnya rugi sehingga mengurus modal yang modal itu dari kita, apa siap? Saya yakin juga nggak siap. Nah, artinya kalau kita mau nuduh-nuduh bank syariah itu nggak mau nanggung rugi, itu kita cek dulu berkas legalnya, ternyata bank syariah sangat siap menanggung rugi. Yang berikutnya, sebagai pemodal awal, ya kita nasabah sebagai pemodal awal, sebagai pemilik tabungan, saldo hilang aja nggak siap, artinya kita juga nggak siap rugi. Nah, tinggal nanti secara legalnya ditata. Tapi begini, ada LPS ya, lembaga penjamin simpanan, itu nanti fatwa nomor 105 itu hukumnya boleh. Nah, nanti kita bahas panjang lebar juga kalau memang pengen dibahas bab ini ya. LPS itu hukumnya boleh, 2M itu dijamin oleh LPS simpanan kita. Kemudian apalagi nih nggak mau rugi. Oke, sudah, next ya Mas Jamal. Nanti kita banyakin ditanya jawab aja. Modal dari konven, idza istama'al halal wal haram ya hulibal haram. Ini ada kaidah fikih, ketika bercampur antara halal dan haram, hulibal haram, maka menjadi haram semuanya. Nah, kaidah ini cocok untuk zat. Kalau masak sup ayam ya, kecemplungan minyak babi, otomatis semuanya menjadi haram. Ini zat ya. Tetapi kalau idza istama'al halal wal haram, antara duit yang sumbernya dari yang halal dengan duit yang sumbernya dari yang haram, ini 3 juta halal, 2 juta haram, ketemu nempel, ini nggak otomatis ketularan haram semua, enggak ya. Akhirnya MUI bikin metode fatwa pakai tafrik al halal anil haram ya, itu silakan dibaca, itu di pengukuhan guru besarnya Kiai Ma'ruf Amin, di situ ada. Nah, ketika ada duit yang halal 3 juta ketemu yang haram 2 juta, ini bisa ditafrik, bisa dipisah. Ya pisah aja. Berarti yang 2 juta ini statusnya haram. Tapi bukan berarti fisiknya dipisah juga, enggak juga. Yang penting ketika sudah dicampur, jelas dipisahkan yang 3 juta untuk yang halal, 2 juta untuk yang haram. Kalau kita tasarrufkan yang haram, nanti statusnya juga haram. Kalau yang 3 juta kita pakai untuk transaksi halal, jadinya halal. Sumber 3 juta ini halal, dipakai untuk haram, ya jadinya haram juga. Nah, seperti itu. Nah, tafriknya atau pemisahannya kalau di lembaga keuangan syariah pakai yang namanya COA, chart of account. Jadi ketika dana ini ditaruh, ini kan nanti ada chart masing-masing ya. Chart itu apa? Chart of account itu judul yang ada di akuntansi ya, debit kreditnya apa, itu di situ. Itu alirannya itu jelas, itu nanti di situ. Dari misalnya setoran ke kas, kemudian nanti lanjut lagi dipakai untuk apa, itu jelas alirannya. Makanya ketika ada satu laptop yang isinya aplikasi syariah dan aplikasi konven, ada orang nyetor dia ke rekening syariah, dengan ada orang lain lagi nyetor ke rekening konven, orangnya berbeda, di satu laptop, ini hukumnya boleh ya, karena setorannya itu nanti dialirkan pada COA atau pencatatan akuntansi yang pasti sudah terpisah, tidak akan mungkin tercampur.
Oke, nah hukumnya modal. Modal itu hukumnya netral. Modal itu statusnya netral. Makanya modalnya bank konven itu juga halal ya. Sayangnya bank konven itu modalnya yang halal itu dipakai untuk transaksi haram, jadinya haram. Nah, modalnya bank syariah itu status hukumnya netral meskipun dari bank konven karena cowanya itu modal atau penyertaan, sehingga ketika dipakai oleh bank syariah untuk transaksi halal, ya jadinya ikut-ikutan terhukum halal. Jadi tergantung nanti akadnya itu apa. Kecuali kalau ada bukti chart of account, COA, ya ini kalau di sistem dan di akuntansi, bahwa modal yang ditaruh di bank syariah itu semuanya berasal dari pendapatan bunga misalnya. Nah, kalau ada bukti seperti itu, baru itu bisa dikatakan sumber dana bank syariah itu haram. Next. Mas Jamal, next ya. Saya nggak tahu materi berikutnya apa. Akadnya batil, tiba-tiba ini. Oke, nggak apa-apa. Afwan Ustaz. Oke, nggak apa-apa. Ustaz, Afwan. Ya. Oke, akadnya batil. Ini para peserta mengatakan suaranya Ustaz nggak jelas. Oke. Oke, ini sudah jelas belum? Boleh menggunakan headset kah Ustaz? Ya, oke. Kalau menggunakan headset nanti teman-teman di Instagram nggak kedengeran. Oke, nggak apa-apa. Oke, sudah kedengeran? Sudah kedengeran? Sudah kedengeran ya? Oke, ini mohon maaf nih teman-teman yang di Instagram dan di Facebook jadi tidak bisa nyimak interaksinya. Oke, nggak apa-apa. Silakan diketik aja kalau ada pertanyaan nanti. Oke, akadnya batil. Ini nanti banyak banget case-case yang dikritikkan. Rekan-rekan biasanya tulisan-tulisan yang beredar itu kritikannya biasanya dari Ustadz Siti Kaljawi, Ustadz Terwandi, kemudian Ustadz Aminur Bait, dan ya, tiga itu yang paling populer ya biasanya. Dulu ada Sabtuari, kemudian saya jabri beliau, sekarang udah nggak ngeritik-ngeritik lagi. Ya no problem lah, ngeritik itu nggak masalah. Tapi biasanya saya jabri aja, itu maksudnya apa. Nah, kalau nggak ngerti apa yang diomongin, saya minta untuk tidak usah nulis. Kecuali kalau ngerti apa yang diomongin, ya biasanya seperti itu. Nah, biasanya kita jabri aja. Oke. Akadnya batil ini ada wadiah muturobah. Nanti kita cek satu-satu deh kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan spesifik ya. Baik syirkah, salam istisna, ijarah, rohn, wakalah, hawalah. Yang biasanya yang paling sering dikritik muturobah misalnya. Muturobah tabungan muturobah atau deposito muturobah. Itu kan sifatnya kongsi, kita ngasih modal kerja kepada si bank syariah, kongsi. Nah, menurut sebagian pengkritik atau kritikus itu ternyata ketika dijamin LPS itu dianggap sebagai qard. Nanti kita fikihnya kita cermati ya, fikihnya kita cermati ya. Muturobah yang ada di bank syariah itu bukan qard. Kemudian wadiah itu ada bonus, it's okay no problem. Tapi bagi sebagian rekan atau sebagian ustadz kalau ada itu ada bonusnya, itu jadi riba juga katanya. Oke, next aja Mas. Mungkin lebih banyak nanti kita ditanya jawab aja ya. Next, lanjut. Ini materinya nanti silakan di-share aja. Lanjut. Halo. Oke, sihir uang kertas. Nah, ini juga kalau dari Pak Zaim Saidi dan teman-teman pegiat dinar dan dirham. Kalau nanti teman-teman ada yang siap diskusi dengan saya, mari kita diskusikan sihir uang kertas. Kemudian saya bikin hashtag sihir dinar dirham. Ya, saya tanggung jawab atas hashtag itu ya, sihir dinar dirham. Uang kertas itu hukumnya halal. Kalau ada yang bilang haram nanti kita bahas. Uang kertas di NKRI beneran punya nilai. Nah, menurut rekan-rekan kan katanya uang kertas itu penuh kebohongan lah, ilusi segala macam. Ternyata punya nilai. Ya cara buktinya gampang. Kalau uang kertas itu dituduh tidak punya nilai, transfer aja ke rekening saya gitu ya. Oke, uang itu nggak harus dinar dirham. Ini saya statement ini bisa tanggung jawab. Fractional reserve requirement itu halal menurut saya. Nah, nanti kita buktikan apakah nanti ada yang siap ngomong dari sisi ekonomi makro ya, apakah harus full reserve requirement. Kemudian efek lanjutannya adalah gold based counting, jadi akuntansi berbasis emas. Nah, ini mungkin nanti lebih ke akademis kalau ini ya. Oke, lanjut, next. 2 akad 1 transaksi. Ini saya kasih gambaran global saja. 2 akad 1 transaksi ya. Saya ada banyak kitab yang membahas tentang multi akad, paling tidak ada 5. Misalnya di kitab Al-Uqud Al-Mali Al-Murakabah,
karya Al-Imrani, kemudian ada Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah fil Mal wal Iqtisad, ada Al-Manfa'ah fil Qard, kemudian ada Subulus Salam di situ ada. Kemudian saya punya 2 kitab juga yang tebelnya 1700 halaman bahas tentang multi akad ini. Ada kitab As-Suryah fil Muawadhatil Maliyah. Kitab-kitab yang saya sampaikan ini kebanyakan terbitan Riyadh. Ada capnya Al-Rajhi Bank. Nah, saya suka itu karena biasanya teman-teman yang mengkritik itu justru malah mengagung-agungkan Al-Rajhi Bank. Nah, bukunya yang saya rujuk itu ternyata multi akad no problem. Yang penting tidak nabrak larangan. Nah, saya sebutkan multi akad yang nabrak larangan itu kalau di kitab Subulus Salam di juz 3 itu halaman 70 sekian itu disebut la yahillu salah wa ba' wala syartani fi ba' wala ribhu malam yutman wala bai'u malaysa indak. Kemudian ada juga bai' al-ghurar, di situ ada bai'atani fi bai'ah, juga ada safqatani fi safqatin wahidah. Nah, yang saya sebutkan tadi inilah yang dilarang. Artinya kalau ada multi akad jenis lain yang tidak nabrak larangan ini tadi berarti hukumnya boleh, seperti baik manfaah muntahiyah bitamlik misalnya, ya ijarah muntahiyah bitamlik, atau baik manfaah mausufah fi dhimmah, kemudian ada lagi musyarakah mutanaqisah dan lain-lain. Ya, kalau ada yang siap dialog nanti kita diskusikan ya masing-masing akad transaksi multi akad yang dilarang ini. Oke, lanjut. Next ya. Ini cuma 12 slide aja. Masih di bawah BI. Ya no problem di bawah BI. Mungkin teman-teman nggak tahu ya kalau di BI itu sudah banyak instrumen-instrumen sesuai syariah. Artinya semua instrumen bank syariah terkait BI itu sudah sesuai syariah. Kalau teman-teman yang jadul ya, itu dulu masih banyak sekali PBI, Peraturan Bank Indonesia, maupun PSEBI yang ngatur instrumen-instrumen keuangan syariah seperti SWBI, kemudian sertifikat IMA, makanan apa ini gitu ya. Mungkin sebagian nggak tahu ya, kalau saya cermati. Kemudian kalau yang setelah adanya OJK sejak 2011 itu ada FLIS, FPJPS dan segala macam, itu di BI juga ada ketentuannya. Jadi kalau di bawah BI ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Ketentuan syariatnya sudah ada sejak tahun 92 ya, PP nomor 7 tahun 92 itu yang tanda tangan Soeharto, itu bukan BI tapi PP, peraturan pemerintah. Kemudian yang tanda tangan lagi Murdiono waktu itu sudah dinyatakan bahwa bank yang berbasis bagi hasil itu oke dan ada DPS-nya. Itu tahun 92 sudah ada. Pasti itu akan diturunkan di peraturan Bank Indonesia, harus sesuai syariah. Kemudian tahun 2000 itu mulai banyak peraturan Bank Indonesia dan surat edaran Bank Indonesia. Lanjut. Nanti BI ini ada ngomongin the Fed segala macam lah, nanti kita bahas kalau mau. Ada denda, ada penalti. Kalau penalti nggak ada, kalau denda itu ada. Ta'zir ya, matul ghaniyyi dzulmun ya, penundaan orang bayarnya, orang yang telat bayar itu zalim. Layul wajid yuhillu irdahu wa uqubatah ya, penundaan bayarnya orang yang mampu bayar itu menghalalkan untuk dikenakannya sanksi material. Ya, nah dihalalkannya harga diri dan sanksi material ini akan ada beda pendapat ya. Tapi DSN MUI ngambil pendapat denda telat bayar itu boleh, yang penting tidak diakui sebagai pendapatan. Fatwa nomor 17. Kemudian lanjut lagi fatwa nomor 123 mengenai penyaluran dananya, dan ini ada laporannya yang harus dilaporkan ke OJK. Ini ada, nggak boleh enggak. Gitu ya, lanjut. Next. Mengacu pada suku bunga ya. Kalau kebetulan saya tinggal di Ciputat ya, 200-300 meter ke sebelah itu sudah pasar, dan saya hampir tiap hari ke pasar ya, percaya nggak percaya. Nah begitu di pasar, misalnya orang pedagang pasar lihat, oh ini yang mau beli ini pakai mobil, saya hargai satu ikat kangkung, saya hargai 10.000. Metodenya apa coba? Ya kita nggak tahu. Oh ini pakai sendal jepit misalnya. Nah ini paling kemampuannya cuma 3.000, oke deh 3.000 aja kita tawarin. Menentukan harga yang tanpa pertimbangan aja boleh, apalagi mengacu pada suku bunga, suku cadang, suku Jawa, suku Sunda, suku Baduy. Ini no problem sebenarnya, karena dalam penentuan harga itu belum akad. Nah akan menjadi bermasalah ketika sudah akad. Saya pun akan bilang menjadi bermasalah ketika akad. Tidak otomatis kalau mengacu pada suku bunga itu nanti haram. Termati nanti pada akad-akad yang berbasis sewa menyewa. Ketika kita sewa, seperti kita ngekos ya, bulan ini harganya 1 juta, bulan depan ya nggak tahu berapa, bisa aja dinaikkan, bisa aja diturunkan. Berdasarkan apa? Karena suku bunga naik, ya nggak masalah. Ya nanti kita cermati. Oke, next. Oke, sebelum next, sambil nunggu next ya. Jadi suku bunga ini kalau di yang Nahdlatul Thalibin
Juz 3 halaman 53, wa amal qard bi syarti jari naf'il li mukrid fa fasid li qabari kullu qadrin jarum fa wa riba. Kalau ada pinjaman berdasarkan pinjaman mengenakan aliran manfaat bagi pemberi pinjaman, ini riba qard. Tetapi nanti ada yang mengelompokkan bahwa kredit dan simpanan di perbankan konvensional itu riba nasiah, yaitu nanti kita bahas. Next, biaya admin. Nah, oke, biaya admin itu halal ya. Nanti kita buktikan, kita diskusikan. Ada aktivitas real, boleh ada biaya real ya. Ada ganti rugi ta'wid iwad, muawadot ya, transaksi yang minta ganti, muawadot ta'wid. Kemudian ganti rugi itu bukan denda ya, bedakan ya ganti rugi dengan denda. Kalau denda itu memang sanksi takzir bagi orang mampu yang tidak mampu bayar atau menunda pembayaran. Lanjut. Ada sita agunan ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin fi 30 sa' min sya'ir. Rawahu muttafaq alaih. Perhatikan diawali dengan tufiya, ini yang ngomong Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tufiya, diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wadir'uhu, dan baju besinya itu marhunatun, digadaikan, diagunkan, dirahankan inda Yahudiyin, pada Yahudi. Kalau di kitab Fathul Wahab sisi kanan itu ya, bagian paragraf pertama, nama Yahudinya namanya Abu Syaham ya, inda Yahudin fi 30 sa' min syair, senilai 30 sa' gandum syair. Minimal ada 5 matan yang berbeda dari hadis sahih ini, statusnya sahih semua. Kemudian ada yang matannya li ahli, makanan itu untuk keluarga Rasul. Saya ingin bilang bahwa Rasulullah itu diwafatkan dalam kondisi masih punya utang belum bayar, tapi ada agunan sehingga bisa dilakukan sita agunan ya. Kemudian ayat Al-Qur'annya kan juga sudah jelas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Jadi ketika punya utang piutang, ada dalam perjalanan nggak ketemu dengan pencatat yang bisa amanah, maka boleh diserahkan agunan. Ya, agunan itu ada untuk disita. Makanya agunan dan sita agunan kok dilarang-larang, itu ajaran siapa? Gitu ya. Oke, lanjut. Tentu agunan itu ada proses untuk sampai sita ya, restruk segala macam, non litigasi sampai ke eksekusi, itu nanti ada prosesnya. Tidak serta-merta, karena Bank Syariah juga menganut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun wa in kuntum 'ala sa'a wa in kana dzu usratin. Nah, ketika si pemilik utang ini ada dalam kondisi usr atau sulit, fa nadhiratun ila maisarah. Ini fa syartiyah ya, nadhiratun itu isim, ini bukan kalimat fi'il amar juga bukan, tapi memang ini anjuran untuk memberikan tempo, fanadhiratun ila maisarah, sampai ada dalam kondisi mudah. Wa antasaddaqu khairul lakum, ini juga antasaddaqu bukan fi'il amar, an amil nawasib ya, pasti setelahnya itu bukan fi'il amar ya, fi'il mudhari. Wa antasaddaqu, dan ketika utang itu disedekahkan, khairul lakum, itu baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, itu jika kamu ngerti. Artinya ini ayat ini ada tempo segala macam, ini sebenarnya bukan perintah wajib, tapi sudah dilakukan Bank Syariah. Dari kolektibilitas itu ada 5 ya, kolektibilitas 1 lancar, kemudian 2, seterusnya sampai 5, nanti restruk lagi, kolek lagi, nanti ada non litigasi gitu ya, ada litigasi, nanti litigasi ada gugatan, replik, duplik, dan seterusnya sampai nanti masuk KPKNL baru disita. Dan disita ini pun sebelumnya pasti sudah dikasih kesempatan kepada pihak nasabah untuk menjual sendiri. Dan kalau sudah sampai sita agunan, ini pun nanti kalau harganya itu lebih dari utangnya, sisanya akan dibalikin ke ke nasabah. Itu clear ya. Oke, lanjut. Lanjut ya Mas Jamal. Oh, sudah habis ya? Oke, kalau sudah habis baca hamdalah. Oke, kita tanya jawab aja ya, biar seru. Kalau saya doang yang ngomong bosen nanti. Kita dari 145 yang ada di buku, cuma baru sedikit sekali. Oke.
yang beliau bahas karena memang kita keterbatasan waktu untuk membahas semuanya. Dan Ustadz kami kabarkan bahwa ini sebenarnya lanjutan dari bedah buku, karena bedah buku pertama itu kita bedah buku kedua kita bedah buku Ahmad Zaim Said, bukunya Pak Zaim Saidi yang tidak syariahnya Bank Syariah. Nah, ini adalah lanjutan dari bedah buku yang kedua yang menjawab tudingan miring pada Bank Syariah, supaya kita di sini tuh memiliki pandangan yang komprehensif gitu, Ustadz. Nah, mungkin biar lebih jelas lagi, mari di sini kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah masuk ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Saya bacakan. Boleh nggak saya dialog dengan penanyanya? Karena boleh, Ustadz. Makanya, Ustadz boleh saya ini panggilkan ya, Ustadz ya. Oke. Suara saya kedengaran boleh kepada kedengaran Ustadz, jelas. Baik, saya persilahkan kepada Kak Gilang Prima. Boleh dinyalakan mikrofonnya dan langsung berdialog bersama pemateri kita pada sore hari ini. Oke, Mas Gilang. Kalau belum nyala, dinyalain. Kalau boleh dinyalakan mikrofonnya. Pakai korek boleh. Jika tidak belum tersambung, mungkin saya lanjutkan ke penanya kedua. Ya, halo, assalamualaikum Ustaz. Ini Mas Gilang ya, baik. Akhirnya saya dengan Gilang. Biasanya chatting aja nih di grup. Oke, lanjut Mas. Oh ya. Oke. Ini saya izin tanya, kan lembaga keuangan syariah itu pastinya ada DPS ya sebagai guys. Nah, kenapa yang saya lihat masih banyak masyarakat, bahkan ex-bankir syariah sendiri yang bersaksi bahwa masih banyak kemungkaran dari produknya. Jadi banyak yang nggak sesuai dengan fatwa. Nah, yang saya mau tanyakan sampai di sini peran DPS itu sampai di mana gitu? Ketika melihat ada sesuatu yang memang tidak sesuai, entah dari praktek atau memang produk, tapi lebih ke produk sih yang mau saya tanyakan. Udah? Oke, pertama ya, sambil ditunggu Mas, nanti saya tanya balik ya. Saya tahun 2017 itu bikin akun Xbank Syariah yang akhirnya menjadi akun Kang.ifam ini. Kemudian saya nimbrung di akun Xbank Indonesia, kemudian 3 jam kemudian saya di blok sampai hari ini. Saya juga komunikasi dengan adminnya, bahwa adminnya itu cuman kopas. Oke, poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah ternyata saya telusuri semua ke banyak sosmed yang mengkritik itu. Ya, biasanya kalau diajak diskusi itu diam atau katanya gitu ya. Jadi kalau kita ajak untuk dia diskusi langsung, apalagi misalnya terbuka gitu ya, itu biasanya tuh nggak siap kabur ya. Ini contoh konkret, Pak Zaim Saidi itu member WA grup saya selama 1 tahun di salah satu. Mas Gilang ikutan juga ya grup ya. Nah itu Pak Zaim Saidi WA, mungkin nggak ikutan, grup WA. Jadi Pak Zaim Saidi misalnya ya, ini nanti ada apa hubungannya dengan Xbank gitu. Nah ini termasuk karena ternyata bedah buku Pak Zaim Saidi sudah. Itu beliau ketika mengharam-haramkan sesuatu, nanti ketika saya tanya ini dalilnya mana, usul fikihnya apa, biasanya terus hilang ya, nggak muncul lagi. Kemudian begitu muncul lagi nanti mengharam-haramkan lagi, begitu kita dudukkan lagi bagian mananya nanti hilang lagi, dalilnya mana nggak tahu lagi. Nah kemudian terakhir 2 minggu yang lalu Pak Zaim Saidi kita jabri dan timnya kita jabri, ayo kita diskusi terbuka di DSN MUI. Ternyata ditunggu-tunggu nggak hadir juga gitu ya. Dan saya belum pernah ketemu momen untuk diskusi dengan beliau, termasuk dari teman-teman Xbank ya. Jadi teman-teman Xbank ini kan menyarankan ke Ustadz Erwandi atau ke siapa gitu ya. Nah biasanya Mas ya, yang saya temukan adalah kritikannya itu biasanya adalah nggak nyambung. Coba deh nanti satu aja misalnya. Artinya kalau ada saya bersaksi menemukan bla bla bla, ya ayo kita diskusikan sebenarnya yang disampaikan itu apa sih? Maksud saya begini, kalau misalnya ada transaksi, contoh konkret nih Mas Gilang, DP ke developer itu boleh nggak? Ya. Misalnya. Boleh. Boleh ya. Menurut mereka enggak. Ya. Mereka bersaksi itu tidak sesuai syariah. Menurut fatwa nomor 4. Ya, pembiayaan itu boleh senilai total aset atau sebagian aset. Sebagian itu kan artinya 80%-nya yang dibiayai, kemudian yang 20%-nya DP-nya ke developer. Ini nanti fikihnya ketemu kok. Nah kadang-kadang rekan-rekan di Xbank itu sibuk dengan pikirannya sendiri.
menyatakan tidak sesuai fatwa, tapi begitu ditanya sudah nanya belum kepada yang bikin fatwa? Belum. Sudah nanya belum ke DSN MUI? Belum. Sudah ketemu belum DPS-nya? Biasanya ya belum. Nah, maksud saya, jadi ini memang namanya dakwah ya. Ternyata kan follower mereka kan banyak gitu ya. Ya, sejauh mana peran DPS? Nah, saya kebetulan juga DPS. Nah, kalau saya ya berharapnya semua DPS di Indonesia ini bisa memberikan sosialisasi yang nggak pakai capek. Nah, sosialisasi itu lumayan ya. Saya di Instagram, di Facebook, di WA segala macam menyita energi juga, tapi itu no problem gitu ya, karena saya melihat ini ada hal-hal yang cukup krusial untuk dilakukan, ditindaklanjuti. Bank Syariah itu sudah on the track dari sisi konsepnya, sudah sesuai fatwa DSN MUI, kok dinyatakan tidak sesuai syariah. Tetapi begini Mas, saya juga setuju jika ada yang bilang misalnya begini, Bank Syariah pada prakteknya tidak sesuai syariah. Ini mungkin, ini sangat mungkin terjadi, ya mungkin terjadi, tapi harus kita cek lagi yang dituduhkan ini sudah sesuai dengan fatwa MUI atau belum. Kalau sudah sesuai fatwa MUI, ya sudah, berarti sesuai syariah. Misalnya ada yang menuduh bahwa mudharabah itu tabungan mudharabah itu ibarat court yang disyaratkan ada hasil terus dituduh riba oleh mereka. Oleh DSN MUI ternyata itu sah. Wadiah, tabungan wadiah ada bonus, itu sah. KPR Syariah nggak harus dipindahkan dulu atas namanya kepada Bank Syariah baru dipindah ke nasabah. Itu menurut DSN MUI sah, menurut mereka nggak sah. Coba deh nanti kalau ketemu kasus apa, ayo kita bedah di sini. Misalnya kasih contoh coba. Gade Syariah menurut X-Bank itu tidak sesuai syariah, menurut DSN MUI ternyata sesuai syariah. Nah, yang seperti ini biasanya nih yang miss di kita gitu ya. Jadi mereka sibuk dengan terjemahannya sendiri bahwa yang syariah adalah versi mereka, bukan versi DSN MUI. Gitu ya, padahal Bank Syariah itu rujukannya ke fatwa DSN MUI. Saya belum nemu kritikan yang akurat terus terang. Kalau ada di sini, kalau ada yang mau mengkritik yang secara ilmiah, saya siap gitu. Selama ini seperti itu, cuman umat mereka banyak. Iya, followernya banyak ya. Followernya banyak. Ya itu tantangan aja kepada kita gitu ya. Termasuk isu buku merah yang tidak syariahnya Bank Syariahnya Pak Zain Saidi, saya baca tahun 2005 itu Mas. Itu kritikannya itu paling banter ya, kritikannya itu cuman perbedaan sudut pandang dalam fikih. Saya termasuk misalnya saya nulis di Instagram beberapa hari yang lalu itu cicil emas. Nah ini perbedaan dalam sudut pandang fikih. X-Bank bilang itu tidak sesuai syariah, MUI bilang sesuai syariah. Begitu adminnya X-Bank itu bahkan ditawarin oleh member saya, ditemukan di satu forum, kemudian live, mereka akhirnya nggak mau dan nggak siap. Saya disuruh ngomong ke misalnya Ustadz Erwandi misalnya. Nah, Ustadz Erwandi kan juga sudah 2 kali dipanggil di DSN MUI, nggak hadir juga. Kemudian direncanakan panel dengan saya juga terfakta tidak hadir juga. Oke, mungkin ada sambungannya Mas? Iya. Itu sih yang saya pengen tahu, di balik layarnya itu memang berarti sudah ada usaha mitigasi DSN untuk mengajak diskusi terbuka ya, pengkritik gitu. Ini saya sampaikan, saya sudah komunikasi intens dengan DSN MUI Institute. Saya sudah diberi amanah, kalau ada rekan-rekan yang mau mengkritik Bank Syariah, minggu depan bisa kita jadwalkan terbuka di depan para anggota BPH DSN MUI, biasanya Sabtu pagi. Kalau ada silakan kontak saya sampaikan forumnya. Kemungkinan di Sabtu pagi. Kalau nggak bisa, kemungkinan di hari Rabu pagi, silakan nanti pakai Zoom. Sangat welcome DSN MUI. Bahkan kalau memang fatwanya perlu diganti, siap diganti. Yang penting nanti masukannya disampaikan secara ilmiah. Itu sudah disampaikan. Sangat welcome. Dan kita sudah kontak ya, Pak Zain Saidi sudah. Untuk ayo Pak, kita ya diskusi tertutup atau terbuka silakan. X-Bank apalagi gitu kan. Saya sudah japri-japrian sama adminnya. Cuman kan mereka punya. Iya, jadi itu sih. Ya. Ya, jadi itu maksudnya Pak Ustadz yang kita lihat di fenomena sosial
memang jauh lebih ramai gitu yang apa yang dibicarakan oleh ex-bank atau akun-akun lain yang bertolak belakang dengan DSN MUI. Bahkan nggak yang seharusnya memang mungkin dilakukan oleh mereka itu bertabayun ya kepada yang membuat fatwa itu sendiri gitu. Ya, gini Mas, saya waktu tahun 2017 saya sudah pernah menyampaikan langsung hal ini kepada DSN MUI sebelum ada DSN MUI Institute. Saya sampaikan bahwa dengan fenomena seperti ini gimana nih yang harus dilakukan, kan harusnya, saya bilang sih harusnya gitu ya, DSN MUI bisa membuat media atau apapun namanya yang bisa mengcounter mereka. Nah, DSN MUI-nya senyum saja, ya sudah itu tugas Mas Ifdal, ya sudah saya jalan aja. Tapi tetap terus koordinasi dengan DSN MUI dari sisi konten-kontennya gitu ya. Saya juga pernah dipanggil OJK terkait sendirian ya, terkait apa yang saya lakukan di mana nih, di sosmed, jagat sosmed ini, dan alhamdulillah ya yang penting kita diskusi terbuka bahwa alhamdulillah yang saya lakukan on the track dengan fatwa DSN MUI dan dengan regulasi. Makanya saya jargon saya insya Allah apa yang jadi konten saya ini taat syariat Islam, taat NKRI. Saya ngomong NKRI karena ini dampaknya macam-macam nih. Kalau kita ngelihat undang-undang mata uang misalnya, nanti kaitannya dengan dinar dirham itu nanti bisa masuk pidana juga, kan begitu ya? Baik, Mas Gilang Prima, apakah sudah bisa terjawab ya? Jadi sebenarnya begitu ya yang terjadi, Mas. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjutkan kepada penanya berikutnya yang di sini masuk adalah Mas Mumun Mubarak. Silakan kepada Mas Mumun Mubarak untuk menyalakan mikrofonnya dan bisa menanyakan secara langsung kepada pemateri kita. Halo Mas. Halo Mas. Baik, halo Mas Mumu. Pati apa kabar? Oke. Mungkin Mas Mumunnya lagi koneksinya belum stabil. Kita lanjutkan dulu ke penanya berikutnya. Nanti kalau Mas Mumun sudah hadir, tolong berkabar di kolom chat ya. Kita lanjutkan kepada Ahyar Pati. Silahkan kepada Mas Ahyar Pati, ini Pati juga untuk nih, menyalakan mikrofonnya dan bertanya langsung kepada pemateri kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pati aman ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Ustadz Ifham. Ya. Ini saya tuh sebenarnya masih resah itu di kalangan teman-teman NU. Ya. Ini kan ada yang mengatakan bahwa masih menyaksikan bunga bank. Oke. Alasannya bahwa itu ada inflasi dan tadlimuna wala tudlam itu. Itu mungkin bisa dengan pencerahan Ustadz. Syukron. Oke, Afwan. 2 hari yang lalu saya sempat komunikasi dengan Gus Rozin ya. Gus Rozin ini anak kandungnya Kiai Sal Mahfud. Apa hubungannya Kiai Sal Mahfud? Kiai Sal Mahfud itu penanda tangan 77 fatwa DSN MUI. Dari 130 fatwa, itu hampir semuanya adalah yang tanda tangan adalah Mustasyar NU yang adalah Rois Amsuriyah NU. Dan Mas Ahyar ini masih bisa kita komunikasi ya? Iya, siap. Oke. Jadi begini, ini kalau dari sisi teori ekonomi makro atau whatever namanya ya, kebetulan pendidikan terakhir saya itu S1 psikologi, ya mungkin nggak nyambung. Saya untuk yang magisternya ini ya lagi nunggulah, udah selesai semua, tinggal nunggu tugas akhir selesai gitu ya. Nah, menurut saya nggak tahu nih ahli ekonomi atau enggak, inflasi atau begini. Ini sebenarnya saya lihat kalau nggak salah ini videonya Gus Bahak ya? Iya, Tat. Iya ya? Ya. Ya, jadi ketika, coba kita perhatikan, kita cermati pelan-pelan ya, dari sisi qawaid usuliyah dulu. Qawaid usuliyah. Jadi kalau pengharaman riba itu kan bertahap. Nah, ayam hakullahu riba wa yurbis shadaqat ya, kemudian ada lagi hal-hal yang terkait dengan sebentar. Gimana? Oh, oke. Sebentar, ada iklan sebentar ya. Jadi begini, qawaid usuliyah dulu ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ya, Mas Mumu. Mas Ahyar.
Itu pakai kata harroma ya, pakai kata harroma. Nanti perhatikan, pelarangan sesuatu transaksi yang dilarang itu nanti macam-macam. Ada la yajuzu, ada la halala, ada la takrobu misalnya, atau ada ijtanibu, atau ada naha, atau ada la takulu, ada harroma, ada hurrimat. Nah ini tapi tafsiran saya ya, on the track dengan DSN MUI. Kalau tafsiran saya on the track dengan DSN MUI, karena ini pengharamannya sudah pakai kata-kata harroma atau hurrimat, ya, maka yang disebut dolim adalah ketika suatu transaksi masuk dalam kriteria riba. Mau 1 rupiah, mau 1 miliar, riba itu harroma. Nah ini pelan-pelan. Nanti perhatikan kenapa BPJS itu oleh prolognya fatwa nomor 98 itu disebut tidak sesuai syariah, bukan haram. Karena yang dilarang di situ nanti ada gharar sama maisir. Maisir itu di Qur'annya disebut fajtanibuhu. Gharar itu di hadisnya naha. Nanti ada gharar, saya punya kitab ini khusus qawaid fikih. Ada gharar kathir itu fasadu aqdin, ada gharar qalil itu boleh. Nah, perhatikan dulu dari sisi qawaid usuliyahnya bahwa untuk urusan riba itu straight to the point haram. Fatwa nomor 28 di situ juga dinyatakan bahwa untuk transaksi-transaksi yang berbasis riba itu hukumnya haram ya haram. Penawaran nawar menjadi boleh atau tidaknya itu di level hajiyat atau doruriyat. Oke, itu yang pertama. Yang berikutnya sebagai konsekuensi logisnya adalah mau 1 rupiah atau mau 1 miliar haram ya haram. La tadlimuna wa la tudlamun. Kalau ngomong la tadlimuna wa la tudlamun, ini kalau di tafsir Ibnu Katsir itu kan sebenarnya ada kaitannya dengan ra'sul mal aja tuh, ru'usu amwalikum ya. Walakum ru'usu amwalikum itu kan awalnya yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah ila akhirih, terus nanti ada bahwa gini aja saya bahasa Indonesiakan saja. Yang dilarang dari riba di situ adalah perintah bagi orang yang punya piutang. Jangan ambil sisa riba, jangan makan sisa riba. Ini bagi orang yang punya piutang, bukan yang punya utang. Kalau yang punya utang wajib bayar tetap ya. Nah, kemudian di ayat lanjutannya kan ada falakum ru'usu amwalikum, bagimu adalah pokok harta. Ternyata zalim yang dimaksud di sini adalah ketika ada orang yang ngasih piutang kok piutang riba. Zalim maksudnya adalah hakmu itu pokok ya. Artinya kalau 1 rupiah aja di luar pokok itu bukan hakmu, zalim kamu. Nah itu ayat Al-Qur'annya begitu ya. Falakum ru'us amwalikum la tazlimuna wa la tudlamun ya. Kamu tidak boleh menzalimi orang lain dan orang lain jadinya tidak menzalimi kamu juga. Artinya ayat ini orang yang punya piutang karena haknya adalah yang pokoknya saja, jadi di luar pokok itu adalah zalim kalau diambil, mau 1 rupiah atau mau 1 miliar sekalipun. Perhatikan ru'usu amwalikum, falakum ru'usu amwalikum. Itu menegaskan bahwa mau sedikit mau banyak, ayat selanjutnya itu bilang dengan kata-kata lugas zalim. Karena yang bukan zalim adalah ru'usu amwalikum. Itu dari sisi qawaid usuliyahnya dulu ya. Nah kemudian berikutnya ini saya kurang tahu, mungkin suatu ketika saya bisa ketemu Gus Bahar, mungkin minggu yang lalu saya ketemu secara jarak jauh dengan Gus Rosin. Mungkin nanti suatu ketika bisa ketemu beliau. Mungkin nanti kita komunikasikan dengan baik. Seperti yang dulu pernah terjadi, UAS itu denda haram, denda di bank syariah haram gitu ya. Kemudian saya reply, kemudian teman kita juga ada yang temannya Ustadz Abdul Somad juga. Kemudian video itu di-delete. Kemudian alhamdulillah sekarang UAS kampanye bank syariah. Kembali lagi ke NU. NU memang unik ya. Saya pernah juga 1 jam ngomong berdua sama Gus Gofur ya, itu rekan-rekan NU. Saya hanya ngomong bank syariah waktu itu ya, berdasarkan dinamika yang ada lah. Pokoknya saya sudah gerilya ke sana kemari ya. Ya intinya ya ini mari kita sinergi, intinya seperti itu. Oke, ini saya kembali lagi ke tema konten ya, yang terkait dengan inflasi ya, bahwa ada yang beranggapan, ini mungkin teman-teman di ekonomi konven yang kemakan pikirannya Adam Smith mungkin akan berpikir bahwa karena uang itu kan
time value of money ya, time value of money TVM ya, uang itu keberadaannya kalau seiring dengan perjalanan waktu itu punya nilai hanya gara-gara seiring berjalannya waktu, time value of money, nilai waktu dari uang. Nah, karena ada inflasi oleh ekonom ya, itu dijelaskan bahwa ketika inflasi itu ada, maka nilai uang itu juga harus diikuti dengan fluktuasi BI rate, atau kalau sekarang namanya apa? Apa itu 7 days reverse repo rate itulah ya. Bukan BI rate lagi sekarang kan. Nah, ada yang menyatakan, terutama nih ekonom yang konven ini pasti setuju bahwa karena ada fluktuasi nilai tukar menyebabkan keberadaan suku bunga itu menjadi logis, sehingga menjadi wajar dong kalau ada pinjaman itu pengembaliannya itu sebenarnya sejumlah yang dipinjam, tapi karena nilainya fluktuatif maka yang dibalikin adalah sebesar yang dipinjam plus BI rate atau 7 days reverse repo rate. Itu bagi ekonom itu wajar, tetapi bagi saya tidak ya. Bagi saya itu kurang ajar ya. Bagi saya tidak, karena begini, saya logika yang sangat simpel. Kalau adanya fluktuasi nilai tukar itu dianggap sebagai pembenaran atas BI rate yang mensyaratkan adanya suku bunga itu, maka berarti makhluk bernama riba itu nggak ada lagi ya, karena apa-apa nanti bisa dikatakan ini kan ngikut fluktuasi tingkat suku bunga, riba nggak ada lagi nanti, karena apapun nanti transaksi yang berbasis riba, mau riba fadl atau riba yang lain, itu bisa dipakai alasan begitu, itu menjadi logis kata mereka gitu ya. Jadi singkat cerita begini, ini mungkin tantangan bagi kita untuk menjadi viral itu sih sebenarnya. Dan syiar itu ya bagus ya, syiar viral follower banyak itu oke, itu bagus. Nah cuman mungkin ya Allah mungkin ngaturnya begini biar kita berjuang aja terus agar bisa melakukan literasi dengan lebih tepat lagi. Tepat dalam arti sesuai MUI ya, karena yang namanya ahkamul hakimin cuma Allah, kita ini mahkum alaih gitu ya. Jadi itu ya Pak Akhyar ya. Jadi mari kita berjuang aja Pak Akhyar untuk meyakinkan para rekan-rekan bahwa definisi riba, zolimnya seperti apa. Kalau di teks Al-Qur'annya kan dari si usul fikihnya jelas tadi itu. Khusus untuk sesuatu yang hurrimat harroma gitu ya. Terutama riba itu jelas. Falakum ru'usu amwalikum. Di luar itu mau serupiah mau tidak, ayat lanjutannya la tadlimuna wa la tudlamun. Nah mungkin belum secermat itu mungkin yang menganggap bahwa riba itu nggak masalah untuk produktif misalnya, kan begitu kan rekan-rekan NU kan begitu. Kalau untuk konsumtif yang berlebihan nanti baru riba, kan begitu ya Mas ya? Iya, kurang lebih namanya begitu ya. Ya ayo kita sama-sama gitu ya, literasi. Ya syukran Ustaz pencerahannya. Masih ada yang ganjil atau tidak? Ya jadi bagaimana Mas Akhyar Pati, jadi udah dijelaskan tadi panjang lebar berdasarkan dalil juga oleh Ustadz bahwa yang namanya riba tetap haram ya Ustadz ya, baik sedikit maupun banyak. Dan tolak ukur dolimnya itu ya ru'usu amwalikum, di luar ru'usu amwalikum, di luar pokok hartanya itu berarti dolim, karena ayat berikutnya la tadlimuna wa la tudlamun. Oke gitu Mbak Ida. Baik. Selanjutnya saya sebelum kita melanjutkan kepada pertanyaan yang ada di kolom chat di sini, saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman progres untuk bertanya. Apakah ada dari teman-teman progres yang ingin bertanya? Mbak Ida. Moderator boleh berizin bertanya? Oh baik, silakan kepada Raihan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, aku akan melanjutkan pertanyaan yang tadi, yang BI 7 days repo rate yang tadi. Saya tertarik sama penjelasan Ustadz yang tadi mengenai BI 7 days repo rate. Kenapa? Karena ketika misalnya BI 7 days repo rate itu ditetapkan oleh BI, itu kan merupakan kewajiban, kebijakan yang mereka tetapkan melihat kondisi ekonomi saat ini. Ketika misalnya BI 7 days repo rate kita turun atau suku bunga acuan kita turun, kemudian nanti bank-bank umum, bank-bank itu menetapkan kredit mereka turun sehingga masyarakat terdorong untuk meminjam di bank. Nah ini kan salah satu sebenarnya instrumen yang membuat
masyarakat itu cenderung untuk meminjam ke bank-bank konvensional gitu. Bagaimana menurut Ustadz? Karena kan sebenarnya instrumen ini yang digunakan untuk menstabilkan inflasi sebenarnya kan. Tujuan dari BI itu sendiri menstabilkan harga gitu. Menurut Ustadz bagaimana? Oke, jadi begini. Ini kan karena hegemoni konven kan sangat besar ya. Artinya ya dari sisi makro tetap pasti akan ada rate. Nah, kalau kita belajar ekonomi makro zaman dulu itu pasti ada. Rate zaman dulu juga pasti ada. Zaman Turki Utsmani pun ada gitu ya. Atau rate sejenisnya lah. Cuman kan pertanyaannya rate ini diambil dari apa? Kan begitu ya, betul ya. Kalau teori kalau di ekonomi makro kan begitu. Rate ini diambil dari apa? Makanya ada beberapa ide dari rekan-rekan BI, bisa nggak sih rate-nya ini diambil dari selain suku bunga kredit, bisa nggak sih? Akhirnya kan banyak yang memiliki itu. Nah, cuma dari sisi keberadaan BI rate atau 7 days repo rate, itu sebenarnya sampai di situnya nggak masalah. Ada rate kayak apapun, itu nggak masalah. Makanya saya tadi bilang kan di slide saya ya, mengacu pada suku bunga itu no problem. Nah, ini terkait dengan bisnis ya Mbak ya, dalam kondisi 7 days repo rate-nya turun, orang akan rame-rame ngajuin kredit di konven. Nah, ini gimana? Yang halalnya gimana gitu ya. Nah, yang halalnya ini kalau teman-teman sudah belajar indikator pricing gitu kan ada 5 ya, ada direct competitor market rate, ada indirect competitor market rate, ada expected competitive return for investor, ada overhead cost, ada acquisition cost atau acquiring cost. 5 hal ini yang direct, ini kita ngomong bank syariah ya, yang direct competitive market rate, direct competitor market rate ini kan margin bank syariah sebelah. Nah, yang indirect competitor market rate ini suku bunga, termasuk 7 days reverse repo. Artinya apa? Dari sisi bisnis ya Mbak Raihan, dari sisi bisnis ya, ketika BI rate atau 7 days repo rate itu turun, maka bank-bank konven juga menurunkan tingkat suku bunga, maka no problem juga bank syariah menurunkan persen marginnya atau proyeksi bagi hasilnya, itu juga no problem. Makanya tetap bismillah, semoga bank syariah ini tetap bersaing, karena dalam kondisi 7 days repo rate itu turun, maka wajar juga secara bisnis biar yang nasabah maupun calon nasabah, biar nasabahnya nggak kabur ke konven dan biar calon nasabahnya tertarik ke syariah, maka tetap ini juga secara bisnis ya, bank syariah melakukan penurunan tingkat margin untuk akad jual beli, penurunan tingkat proyeksi bagi hasil untuk akad-akad berbasis mudharabah dan musyarakah. Don't worry, cuman begini memang. Dari sisi manajemen ya, termasuk manajemen risiko, manajemen likuiditas, alma segala macam, memang karena kapasitas ini, katakanlah ini syariah, ini konven ya, kapasitas syariah itu masih kecil, bisnisnya masih kecil, laba 1T aja belum ada. BSM kayaknya kalau COVID-nya nggak ada, ini kemungkinan 1T BSM ya, syariah mandiri. Nah, sementara yang konven ini laba bisa 20T, 24T, nggak hanya 1-2 bank. Ini aja bisa jadi aset yang luar biasa, tapi ini di konven ini labanya cuma sedikit. Artinya dari sisi daya kapasitas bank syariah ini memang kecil. Artinya ngaruh banget juga dari sisi pricing ya, pricing di sisi harga jual beli di produk-produk pembiayaan syariah. Di sisi konvennya dia akan sangat leluasa itu ngatur pricing. Apalagi kalau fee based income-nya gede. Kalau bank syariah segede-gede fee based income-nya tetap kalah jauh dengan di konven. Makanya di konven memang daya ininya luar biasa. Maka itu tantangan bagi kita semua, dari teman-teman yang masih muda-muda, termasuk ya kita lah gitu ya, untuk terus berjuang. Ajakan ayo ke bank syariah. Kalau kita hanya mau pakai bank syariah saja, nanti lama-lama ini semakin berdaya yang syariah, yang konven semakin ya itu urusan dia gitu ya, sehingga nanti kita bisa memperbesar kemampuan kita semua, termasuk dari sisi marketing dan lain sebagainya, sehingga pricingnya akan sangat bersaing dengan konven, sehingga lama-lama orang itu meskipun 7 days reverse repo rate-nya itu turun, orang akan ke syariah. Nah, tergantung dari kita, mana ayam mana telur. Kadang-kadang masyarakat, saya di syariah itu nggak dilayani dengan keren, kalau di konven itu dilayani dengan keren. Nah,
Kalau alasannya seperti itu ya sudah. Tapi kalau saya mau dilayani dengan keren atau tidak ke syariah, karena ini pertimbangannya karena masih kecil gitu ya. Nah, tetapi nanti kalau sudah besar, semoga yang konven juga akan dikonversi ke syariah, gitu harapan kita. Gitu ya Mbak Raihan? Iya Pak. Berarti sebenarnya kita tuh permasalahannya itu, berarti kita sebenarnya permasalahan itu sebenarnya di permodalan. Ketika misalnya sekarang nih kaum milenial sekarang, ketika kita sudah berani berhijrah untuk ke syariah, berarti permodalan di dana yang ada di syariah itu bisa tinggi, itu bisa market share kita bisa meningkat, jadi syariah bisa dibumikan gitu. Tidak otomatis. Karena apa? Hampir semua bank syariah di Indonesia itu pemiliknya adalah konven, ya. Artinya apa? Saya pernah jadi konsultan konversi, spin-off dan lain sebagainya. Di situ saya, waduh, dalam tanda petik itu kurang ajar banget itu. Ya kapan bank syariah bisa lebih gede? Karena begitu bank syariah itu disuntik modal, maka induknya harus lebih gede lagi. Contoh konkret, misalnya bank BNI misalnya, itu modalnya kan puluhan triliun, sementara BNI syariahnya itu mungkin sekarang masih di bawah 10 triliun. Artinya apa? Dari si permodalan itu memang sangat jauh, ya, lebih gede. Nah, kalau saya berharap orang-orang yang kerja di konven itu kita rangkul saja, nggak usah kita tuduh haram-haram. Ayo kita ajak orang-orang yang kerja di konven itu, ngompori semua rekannya, ngompori direksinya segala macam. Ayo kita pindahkan saldo ke syariah, dan kalau bisa nanti usul aja, kalau yang bank BUMN usul aja ke atasnya pemegang saham agar dikonversi aja itu yang konven menjadi syariah. Saya juga, ini salah satu kerjaan sarjana psikologi kan, tukang ngamati. Saya ngamati statistik perbankan syariah. Begitu, ini sekian dekade ya, begitu syariah itu nambah aset 1T, ternyata yang konven itu nambah 12-38T. Ini ngos-ngosan ya. Ibarat saya naik motor yang bebek yang sekian ini bersaing dengan Valentino Rossi pakai 500 cc bisa. Ya kan ngos-ngosan ngejarnya, kan begitu. Nah itu faktanya begitu. Nah mau nggak mau memang saya pernah diinterview oleh kandidat PhD, jadi responden. Ada tema menarik, gerakan politik ekonomi Islam. Memang mau tidak mau ini tidak lepas dari gerakan politik ekonomi. Mari kita berdoa saja, semoga ada satu bank konven, ya mungkin BRI kalau bisa itu dikonversi ke syariah. Nanti lama-lama semua dikonversi, itu keren. Karena kalau itu nggak dilakukan, nanti kita sibuk, bank syariah halal, tapi diketawain sama mereka. Hidupmu, nyawamu itu tergantung dari kebijakan bank konven. Makanya mari kita tidak terlalu fokus mengharam-haramkan para bankirnya itu. Mari kita ajak, pindahin saldo, kita ajak ngaji aja, nanti lama-lama konversi. Seperti itu Mbak. Tantangannya besar. Ya Ustadz, syukuran. Apa ada lagi Rehan? Cukup Askia, di sini sudah maghrib. Oke, baik. Terima kasih ya Rehan. Selanjutnya mungkin ada dari teman-teman progres, satu lagi saya berikan kesempatan sebelum kita lanjut ke luar progres. Ini Askia. Jadi iya, Ustaz. Apa ini hasil dari diskusi dengan Pak Zaim Saidi? Gimana Ustaz? Apa hasil diskusi dengan Pak Zaim Saidi yang nulis buku Tidak Syariahnya Bank Syariah? Misalnya satu aja, di bagian mananya gitu yang tidak sesuai syariah? Oh, di murabahah, di akad murabahahnya Ustaz. Bagian mananya coba? Enggak. Satu-satu. Kemarin tuh sebenarnya nggak langsung sama Ustadz Zaim Saidi sih Ustadz. Jadi itu kemarin yang bahas ya kita gitu. Jadi kita yang review. Itu kemarin dari Asfa Aspia. Di sini mungkin ada Asfa Aspia sama Rizal kemarin yang bahas adik-adik saya di R&D Ustadz. Karena kami tidak bisa menghubungi pemateri dan makanya kami apresiasi sekali. Masya Allah, terima kasih banyak buat Ustadz meluangkan waktu untuk ingin bergabung bersama kita walaupun kami tidak bisa membalas apapun gitu kepada Ustadz ya. Masya Allah gitu. Misalnya apa nih? Atau gini, dibuka pertanyaan dulu deh. Saya sebenarnya pinginnya itu yang para kritikus itu ayo kita diskusi terbuka, kita juga nggak pakai otot gitu ya, kita ayo bicara ilmiah aja gitu. Iya benar Ustaz. Tapi di sini mungkin Aisyah Asalafiyah mungkin membacakan pertanyaan selanjutnya. Di sini ada di grup WhatsApp Ustadz, masuk di teman-teman progres dari Laru Rizky, rakyat progres.
dana di bank syariah adalah dana mahal katanya, sehingga bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan pun akan mengenakan tingkat profit rate yang tinggi. Berdasarkan konsep high risk high return, sudah sewajarnya kemudian NPF bank syariah kemudian menjadi relatif tinggi. Untuk mendapatkan modal tambahan, bank syariah tentu harus membuktikan kinerjanya terlebih dahulu. Bagaimana cara memperbaiki kinerja jika dana yang dikelola adalah dana mahal? Apakah mengincar dana murah? Kalau itu berarti memperbaiki sistem dulu, ingin memperbaiki sistem, modalnya dari mana? Kan muter-muter jadinya. Nah, gimana Ustadz menanggapi hal ini? Yang nanya siapa? Ini Lalu Rizky, Ustadz. Yang nanya atau pertanyaan titipan? Maksud saya begini, saya ingin diskusi dengan yang nanya itu ada. Ini yang bertanya dari teman-teman Progres di grup WhatsApp Progres, Ustadz, atas nama Lalu Rizky. Diskusi kan enak ya. Maksud saya begini, Mbak Askia, ini saya tanya ke Mbak Askia nih, masih punya rekening konven nggak? Alhamdulillah saya syariah, Ustadz. Teman-teman yang lain masih punya nggak? Penanyanya itu masih punya nggak rekening konven? Enggak, Ustadz. Begini ya, kalau mau dijawab ilmiah itu nanti ya. Saya jawab yang tidak begitu ilmiah tapi mirip-mirip ilmiah. Dana mahal itu sebenarnya tidak ada di konven ya. Cost of fund itu nggak ada. Yang ada adalah proyeksi bagi hasil di equivalent rate kan. Ini kalau bahasa ilmiahnya begitulah. Cost of fund, dana mahal nggak ada. Yang disebut dana mahal adalah dana yang sudah dijanjikan dikasih ke nasabah. Di syariah tidak ada. Kalau proyeksi ada. Karena haram hukumnya menjanjikan dana tertentu yang dikembalikan kepada nasabah pendeposito di syariah. Makanya sebenarnya kita hati-hati pakai istilah, itu yang pertama. Nah kemudian, saya akan menggunakan jargon terminologi dana mahal dalam tanda petik ya Mbak Askia ya. Di syariah itu dalam tanda petik dana mahal. Kalau ngomong dana mahal, kalau dari sisi logika perbankan atau sisi ilmiahnya adalah apa? Apa Mbak Askia? Deposito ya, Dana mahal itu deposito, dana murah itu giro dan tabungan, itu kalau di konven. Kalau di syariah itu proyeksi bagi hasil yang diberikan kepada deposito itu biasa lebih tinggi ya, dana tinggi lah gitu ya. Nah kemudian yang di tabungan dan giro itu dana rendah. Ya kita pakai dana mahal. Dalam tanda petik dana mahal di syariah. Kenapa tinggi? Karena teman-teman masih pakai bank konven. Sebenarnya itu muaranya ya. Makanya ada yang namanya KASA, current account saving account, itu dana murah. Ketika dana murah ya, dalam tanda petik dana murah. Ketika teman-teman minimal yang ikut acara ini dan nanti ditularkan kepada seprogres, kemudian ditularkan lagi seisi tazkiyah, kemudian ditularkan lagi ke sekeluarganya, hanya mau pakai bank syariah saja, apalagi yang produknya tabungan, insya Allah bank syariah semakin berdaya, sehingga dana mahalnya itu makin rendah. Dalam tanda petik tadi ya Mas, lalu ya. Nah sebenarnya kalau kita berharap dari sisi permodalan, ya memang kondisinya seperti tadi. Kalau mau nunggu pengubahan sistem, ya ayo kita nyapres atau kita nyalek. Ayo kita terlibat di dalam pemerintahan. Kita, bukan nunjuk orang lain ya, kita. Nah kalau saya ya begitu, daripada kita ngomongin orang lain, ya kita mampu nggak nyapres, kita mampu nggak nyalek. Kalau kita pengen melakukan solusi yang tidak perlu nungguin mereka itu bergerak, cara yang paling mudah adalah, saya pernah bikin quotes ya, cara paling mudah menegakkan ekonomi syariah adalah dengan menjadi nasabah bank syariah saja untuk perbankan. Lihat aja nanti kalau itu kita tularkan ke banyak orang, otomatis dalam tanda petik dana murah di bank syariah itu semakin banyak ya, sehingga bank syariahnya semakin berdaya. Itu sebenarnya tugasnya di kita, sebenarnya di nasabah. Pemegang saham itu hakul yakin akan melihat dari market driven. Jadi nasabahnya ini maunya syariah saja, ya sudah syariah yang digedein ya, percaya saya. Market driven. Baik, Ustaz. Gitu ya. Iya Ustaz. Ada lagi? Di sini masih ada pertanyaan Ustadz, saya silakan Yazid Fawaid untuk menyalakan mikrofonnya. Yazid Fawaid, boleh dinyalakan mikrofonnya? Baru saja ya. Oke, baik, silakan. Ya gini ya Mas,
Ini bagaimana hukumnya ketika kita menabung di bank konvensional? Sebelumnya itu saya menerima tabungan itu untuk penerimaan beasiswa itu dari sebuah kampus. Nah, pencairannya itu menggunakan bank konvensional. Itu gimana hukumnya? Apakah kita termasuk pejuang riba? Apa gimana, Ustaz? Itu aja pertanyaannya? Iya, Ustaz. Ini sebelum kita ngomong naruh di bank konvennya, ya, kalau ada beasiswa, ambil, ayo kita unduhin beasiswa. Mau dari mana pun kita unduhin, kita ambilin, ya, daripada nanti diambil para pejuang riba. Setuju ya, Mas ya? Iya. Nah, pokoknya kalau ada peluang beasiswa, ambil. Nah, begitu kita diwajibkan buka rekening konven, ya, kriteria hukumnya itu jelas riba. Kriteria hukum. Nah, kita ngomong kriteria hukum ya, kan ada pemisahan garis tengah. Ini kriteria hukum, ini judgement hukum. Kriteria hukum ini nggak bisa diubah. Haram ya haram gitu ya. Cuman judgement hukumnya nanti akan ada sebanyak nyawa manusia. Akan tergantung kondisi, hajiat atau doruriyat, atau hajiat yang menempati posisi doruriyat. Hajiat itu maknanya adalah, kita ngomong darurat dulu deh. Doruriyat adalah ma'idza lam yatanawalhu halaka au qaruba. Ketika sesuatu itu tidak dilakukan, ya, kita tidak buka rekening itu, maka akan menyebabkan kematian, kemusnahan, kerusakan, kehancuran. Itu darurat. Nah, berikutnya ada hajiat. Hajiat itu ma'idza lam yatanawalhu lam yuhlik walakin ala dhayikin au usrin. Jadi ketika kita tidak melakukan itu, kita tidak punya itu, tidak melakukan buka tabungan di konven itu, maka kita nggak akan mati kok, cuman akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Nah, kalau teman-teman sudah belajar kaidah fikih, nanti ada al-hajatu qad tanzilu manzilatad darurah kanat ammatan al khosotan. Jadi hajat itu terkadang qad tanzilu, terkadang menempati posisi darurat, manzilatad darurah, baik secara umum maupun secara khusus. Jadi kadang-kadang ke hajat itu berubah hukum menjadi darurat. Konkretnya begini, Mas. Ambil beasiswanya, begitu sudah ditransfer ke konven, apa yang dilakukan? Pindahkan saldonya ke syariah. Jangan nunggu ganti hari. Ya, betul ya. Kalau udah nginep itu sudah bisa diakui otomatis secara akuntansi sebagai biangnya riba. Gampang kan yang dilakukan? Jadi begitu beasiswanya dapat, buka rekening konven karena disyaratkan, begitu sudah ditransfer, pindahkan saldonya ke syariah. Sudah begitu saja. Kan nggak apa-apa kan dipindahkan saldonya ya? Nggak apa-apa ya? Nah, gampang kan? Gampang. Inna dina yusron, ya, agama itu mudah, itu hadis sahih. Ada lagi yasiru wala tu'asiru basyiru wala tunafiru. Permudahlah, jangan persulit, berikanlah kabar gembira, jangan bikin kabar orang yang bisa bikin orang itu kabur. Itu hadis sahih semua tadi ya. Yang penting ada solusinya, unduh beasiswanya untuk berjuang di ekonomi syariah, rekeningnya pindahin ke syariah, sudah, Mas. Gitu aja. Daripada diambilin oleh orang-orang yang pejuang riba. Gitu ya. Oh iya, Ustaz. Berarti harus secepatnya dipindah, Ustaz? Oh iya, secepatnya. Kalau enggak, itu namanya keenakan pesta riba. Karena saldo itu biangnya, Mas. Karena saldo itulah yang menjadi nyawa dari pesta riba. Kalau saldo nasabah tidak ada, bank mati. Dah. Semisal nunggu berapa hari, Ustaz? Temannya agak tahu. Kenapa, Mas? Semisal kalau itu saya kan dapatnya udah 1 bulan, itu saya baru tahu kalau dikatakan riba itu lihat di story-nya Ustaz itu, Ustaz. Besok pindahin. Yang udah dipakai aja. Orang nggak tahu itu kan namanya no problem, makfu. Nah, pakai aja itu semuanya. Yang penting saldonya dipindahin ke syariah. Saldo kan tinggal transfer. Nah, sekarang saya ini di HP saya banyak itu mobile banking. Gampang, nggak usah ke kantor. Tapi kalau memang belum punya mobile banking, nanti kalau COVID sudah selesai, pindahin atau colok lewat ATM, pindahin ke rekening syariah. Kalau belum buka rekening syariah, sekarang banyak bank syariah yang bisa buka rekening online. Kalau nggak yakin nanti kontak siapa ya? Kontak istriku nanti. Kita kasih tahu caranya. Gitu ya. Kontak saya, Ustadz, boleh? Kontak Askia boleh. Nah, kan tahu juga Askia. Di BSN bisa, di Permata Syariah bisa. Kalau bank syariah lain yang segera menyusul, Muamalat mungkin sudah bisa, BRI Syariah segera menyusul.
Boleh nanti yang ingin membuka tabungan syariah melalui online bisa hubungi ke saya ya. Betul, siap. Mungkin kita lanjut lagi Ustadz, satu lagi atau beberapa? Di sini belum maghribnya jam 5.40-an. Iya Ustadz, saya lanjutkan, nggak apa-apa ya Ustadz ya? Oke, nggak apa-apa. Silahkan sekarang saya berikan kesempatan kepada Fauzi Herman. Satu lagi ya Ustadz dari Progres, kasihan ini teman-teman Progres udah menyiapkan kajian. Silahkan kepada Fauzi Herman untuk berbicara langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mas Fauzi warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Jadi gini Ustaz, kan kita tahu ada wadiah ya domana, itu ada kod gitu. Ya, sebenarnya ini kan dasar kali, tapi banyak yang bedain gitu. Jadi syariah itu kayak menyamaikan wadiah itu sebenarnya cuma amanah, tapi ya domannya diada-adakan. Oke, terus? Ya gitu Ustaz. Jadi pertanyaannya, gimana tanggapan Ustaz dengan kritikan ini Ustaz? Oke. Jadi kan kalau kayak gini kan sama aja gitu. Oke. Sekian Ustaz. Sama aja terus. Baik Ustadz, silahkan dijawab Ustadz. Ya oke, sama aja ya nggak apa-apa juga. Begini, wadiah, kalau saya baca kitab Takrib Fathul Qorib halaman 36 bagian sisi kiri, di situ dinyatakan ya intinya hukum asal dari wadiah adalah akad amanah. Ya mungkin nanti kapan-kapan saya posting di IG ya. Hukum asal dari wadiah adalah akad amanah. Nah, kemudian di situ dilanjutkan lagi. Kalau orang yang dititipi itu ternyata melakukan perusakan atau itlaf atau mungkin make, maka di situ secara tekstual oleh takrib itu disebut doman. Tetapi ini mazhab Syafi'i ya, dia tidak menyebut ini qard. Nah, berbeda dengan dengan Ibnu Abidin, saya punya kitabnya juga ya, di kitab Radul Mukhtar ala Duril Mukhtar, Ibnu Abidin menegaskan bahwa ketika wadiah kok dipakai terjadi doman. Jadi sebenarnya begini, yang pertama, wadiah kok dipakai itu secara fikih dari mazhab Hanafi tadi maupun Syafi'i yang di Fathul Qorib itu sebenarnya no problem, dengan satu syarat mutlaknya adalah balikin. Kalau kita dipinjemin duit kita pakai, atau kita dititipin duit 1 juta kita pakai, secara fikihnya sampai di situ menurut mazhab Hanafi tadi dan menurut mazhab Syafi'i itu no problem, yang penting dibalikin. Kalau menurut mazhab Hanafi itu disebut qard atau utang. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu bukan qard. Itu seperti yang saya baca di kitab As-Surya fil Muawadhatil Maliyah, ini dicap oleh Al-Rashi Bank. Di situ ada 2 kaidah besar kan ya. Anal ibrah fil alfat wal mabani lalil maqasid wal ma'ani. Sesungguhnya menghukumi transaksi itu berdasarkan lafaz dan alurnya, bukan berdasarkan maksud dan maknanya. Ini mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Mazhab Syafi'i, Hambali dan Ahmad. Kemudian untuk yang anal ibrah lil maqasid wal ma'ani lalil alfat wal mabani ya, menghukumi akad itu berdasarkan maksud dan maknanya, bukan berdasarkan kata dan alurnya. Ini Hanafi. Ada Syafi'i, ada Hanafi. Tinggal pilih ya. La yungkarul mukhtalafi wa innama yungkarul mujma' alaih. Kalau ada sesuatu yang masih diperselisihkan, milih salah satu. Tapi kalau sudah mujma', ya tidak bisa milih salah satu karena sudah mujma'. Maksud saya begini, sebenarnya kalau wadiah itu dipakai, itu diartikan qard oleh mazhab Hanafi. Wadiah yang dipakai itu tidak dianggap qard oleh mazhab Syafi'i, tapi dalam hal ini DSN MUI ngambil pendapatnya Hanafi. Dalam hal ini karena mayoritas fatwa itu mazhab Syafi'i, fatwa DSN MUI gitu ya. Nah, dampaknya apa? Kalau ini dimaknai sebagai qard maka berlaku hukum qard. Kalau ini dimaknai sebagai wadiah maka berlaku hukum wadiah. Nah, mau dimaknai sebagai wadiah, mau dimaknai sebagai qard, kalau wadiah di bank syariah dikasih bonus, itu semua mazhab sepakat itu hukumnya boleh. Yang penting tidak disyaratkan. Saya punya kitab Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah, di situ ya. Ittafaqul ulama, yang menjadi kesepakatan ulama adalah ketika ini tadi ya, bonus ini tadi disyaratkan, itu semua ulama sepakat itu haram. Tetapi kalau akadnya mau dianggap wadiah, mau dianggap qard, kalau tidak disyaratkan itu menjadi boleh. Begitu ya, makanya tabungan wadiah dikasih bonus itu boleh. Itu Mas ya? Ya, jelas. Jelas ya? Oke. Oke, Mbak Askia.
Baik, Fauzi, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya di sini saya persilahkan kepada Mumun tadi. Apakah Mumun Mubarak sudah ada? Atau sudah berbuka belum ya? Jika tidak, saya lanjut ke Majalin bin Abdullah. Oke, saya silakan. persilahkan kepada Majalin. Apakah Majalin tidak ada? Oke. Kemarin juga infonya dari masalahnya kemarin itu ya. Oke, silakan. Suaranya kurang jelas. Iya, Ustadz, di sini penanya kita mungkin sudah live dari Google Meet ini. Jadi kalau misalnya ini pertanyaannya jadi Ustadz jawab atau bagaimana, Ustadz? Oke, saya jawab. Apa pertanyaannya? Baik, saya bacakan pertanyaan dari Majalin bin Abdullah. Oke. Tak dapat dipungkiri bahwasannya uang salah satu instrumen kemudahan untuk menjalin kelangsungan hidup yang sangat melekat dengan kehidupan suatu bangsa, terkhusus untuk masyarakat Muslim yang tentu akan mempertimbangkan halal haramnya sesuatu, termasuk uang. Namun sayangnya, yang beredar sekarang bahwasannya uang kertas itu haram karena mengandung unsur riba yang dikenal dengan istilah say knowledge, atau nilai uang jauh perbandingannya dengan nilai percetakan. Mohon penjelasannya, Ustadz, uang yang sesuai syariat itu bagaimana? Oke, ini sebenarnya akan lebih menarik ketika penuduh haramnya ini bisa dialog langsung gitu ya. Iya nih Ustadz, nggak tahu nih udah keluar nih. Mungkin mereka di waktu Indonesia Tengah nih Ustadz. Saya juga berada di waktu Indonesia Tengah, ini udah azan soalnya Ustadz. Oh, udah azan ya, salam buat muadzinnya. Oke, jadi begini. Tidak ada satupun nas yang menyatakan bahwa uang selain emas perak itu haram, itu yang pertama. Gitu ya, itu yang pertama. Dan tidak ada satupun nas yang menyatakan bahwa uang harus dinar dirham atau emas perak, itu yang kedua. Jadi tidak ada larangan untuk menggunakan mata uang tertentu, dan tidak ada perintah juga untuk hanya boleh menggunakan mata uang tertentu. Nah, nanti ada yang menyebut katakan zahab fiddah atau dinarun wa dirhaman gitu ya. Kalau di Al-Qur'an memang zahab fiddah itu disebut. Dananir, dirham itu juga di dalil-dalil itu disebut. Cuman mari kita lebih proporsional lagi memaknainya gitu ya. Nah, saya begini, argumen simpel saya begini saja. Kenapa Sayyidina Umar radhiyallahu an sempat punya ide mata uang atau uang itu bukan dari emas perak? Ya karena berarti nggak dilarang, meskipun waktu itu niatnya diurungkan karena maunya kan kulit onta. Nah, nanti kalau ontanya dibunuhin, ontanya habis seperti apa? Nah, tapi poin utamanya adalah mata uang itu, uang dan mata uang itu pakai apapun itu boleh. Kalau berkiblat pada madhab, bukan madhab, Al-Ghazali, Al-Makrizi gitu ya. Ulama Ustaz. Ya bener ya, ini sebenarnya ya emas perak itu ditakdirkan sebagai uang, sebagai mata uang. Ya, emas perak itu memang ditakdirkan sebagai uang dan sebagai mata uang, Itu beliau. Artinya mau di zaman apapun yang namanya mata uang yang sah itu ya emas, ya itu menurut Al-Ghazali. Atau ya mungkin logika saya nggak tepat, maksud saya begini, kalimat saya biar rapi aja. Jadi emas, perak menurut beliau itulah uang. Nah, cuman beliau nggak nyebut bahwa yang harus jadi uang itu enggak. Tapi emas, perak itu ditakdirkan jadi uang. Nah, kalau mata uang itu disebut sebagai riba, itu riba apa? Ayo coba riba apa? Saya punya kitab Ar-Riba fil Muawadatil Maliyah ya. Saya punya kitab khusus tentang riba. Riba nanti ada riba fadl, ada riba nasi'ah, ada riba yad, ada riba jahiliyah, ada riba qard. Ini kitab-kitab ini memang beda-beda ya. Ini saya punya kitab yang paling lengkap kayaknya yang ini, yang saya punya ini. Ada capnya Al-Rajbank lagi-lagi. Kenapa saya suka ngambil rujukan dari itu? Karena banyak yang nyinyir itu mengidolakan Saudi gitu ya. Oke. Nah, uang kertas itu bisa disebut riba itu dari sisi apanya? Ya. Uang itu kan pada prinsipnya sesuatu bisa dijadikan sebagai nukut adalah ketika memang disepakati, apalagi sudah disepakati oleh otoritas moneter. Nah, mari nanti kalau ada yang dialog enak nih.
Ribanya di bagian mananya rupiah itu, dan masuk riba apa? Riba fadl kah? Kalau riba fadl itu kan pertukaran harta ribawi yang tidak mengikuti yatan biyatin, sawaan bisawain, mitlan bimitlin. Nanti kalau riba nasiah, nanti maknanya bisa beda-beda lagi. Ada yang memaknai riba nasiah adalah pertukaran uang dengan uang yang ya katakanlah misalnya sejenis yang tidak yatan biyatin misalnya. Nah, ini masuk riba yang mana? Kalau menuduh ada riba yang mana? Ribayat enggak juga, riba jahiliyah enggak. Riba jahiliyah itu kan kita minjemin sesuatu, kemudian karena dia nggak bisa balikin tepat waktu, kemudian kita minta dibalikin lebih. Ini riba jahiliyah. Riba qard beda lagi. Wa amal qard bisyarti jari naf'il limukrid fafasid dikobari kullu qardin jaru manfa fa riba. Itu kata Yanatu Thalibin. Terjemahannya adalah ketika ada qard bersyarat aliran manfaat buat pemberi qard itu fasid karena ada kaidah kullu qardin jarra manfa'a fa riba. Setiap qard yang mengalirkan manfaat itu disebut riba. Kemudian diterjemahkan lebih ditafsirkan lugas oleh kitab Al-Manfa'ah fil Qard, yang dimaksud manfaat itu adalah ketika disyaratkan. Karena itu hadis dhaif ya, itu hadis dhaif. Kalau Subul Salam bilang itu dhaif dan mauquf malah. Makanya diterjemahkan oleh para ulama. Nah, maksud saya begini, poinnya adalah uang kertas itu dituduh riba itu di bagian apanya? Kalau ingin menyimpulkan dari usul fikih, yang pertama, ada ilat atau tidak? Maunya ada ilat atau tidak? Kalau mazhab zahiri nggak pakai ilat. Kalau nggak pakai ilat, berarti mata uang itu ya emas perak, selesai. Ya, sehingga pertukarannya dengan nanti mata uang model-model dolar rupiah itu nggak ada riba malah. Yang dinyatakan lugasan itu pertukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak. Ya siapa juga yang mau nuker emas 1 gram dengan emas 1 gram, kadarnya sama terus dituker. Ya kurang kerjaan, kan begitu ya. Ini kalau mazhab zahiri. Yang kedua, mau pakai ilat atau tidak? Nah, kalau mau pakai ilat, ya ilat hukum menurut ulama ini nanti terpecah menjadi 2 ya. Jadi saya ulang ya, ini sesuatu dijadikan sebagai nukut atau tidaknya kan nanti mau pakai ilat atau tidak. Kalau nggak mau pakai ilat, berarti rupiah itu bukan uang. Nah, kalau padahal begini, ini mazhab zahiri tapi ya, zahiri itu sangat-sangat minoritas, 0,01% yang berpendapat, ulama yang berpendapat seperti itu, nggak pakai ilat. Pokoknya letterlek apa yang di Al-Quran. Kalau nggak itu berarti nggak ada aturan dengan Islam, itu zahiri. Nah, kemudian kalau mau pakai ilat, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Perhatikan kaidah fikih itu. Hukum itu beredar atau berputar ma'illatihi berserta ilatnya, baik dalam kondisi hukum itu akan diadakan, wa'adaman atau hukum itu akan ditiadakan. Nah, kalau ngambil yang ada ilatnya, dan ini saya ngambil yang ini ada ilatnya, karena kaidah itu tadi berdasarkan ini saya punya 2 kitab. Kaidah-kaidah itu dari dalil apa saja sih itu ada. Saya ngambil ilat. Nah, ilat yang ini tadi dipisah menjadi 2 lagi. Yang pertama pakai al-waznu, ilat al-waznu. Yang kedua asaman atau asamaniyah. Al-waznu itu timbangan. Jadi tukar menukernya ya antara duit satu dengan yang lain timbangan. Kalau pakai ilat itu timbangan. Jadi rupiah itu ternyata kan bukan ditimbang. Oleh karena itu kalau mau pakai ilat yang al-waznu ini nggak masuk juga gitu ya. Berikutnya yang pakai asamaniyah ya, asamaniyah. Asamaniyah ini nanti dipisah menjadi 2 lagi. Ada yang asamaniyah al-quwah, ada asamaniyah al-fi'li atau al-fi'liyah atau al-fa'lu, al-fa'li. Ya, fi'li. Nah, kalau asamaniyah yang quwah ini ya emas itu mata uang. Kalau samaniyah yang bil fi'li ya, mata uang adalah ya sesuatu yang dianggap sebagai mata uang menurut urf. Nah, kalau belajar usul fikih nanti kita masuk ke urf. Al-adatu muhakkamatun ya. Adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai pedoman hukum. Urf. Nah, di SNM ngambil yang ini ya, ngambil yang ini ya. Karena urfnya adalah mata uang yang sekarang adalah rupiah dengan segala metode usul fikih dan qawaid fikihnya, maka ketika orang-orang zaman sekarang menyepakati uang seperti rupiah itu sebagai mata uang, dolar sebagai mata uang dengan segala konsekuensinya, maka berarti uang yang kita sepakati ini
secara zatnya itu ya bukan riba. Makanya saya masih bertanya-tanya, ini orang yang menuduh uang kertas itu riba, itu maksudnya apa? Zatnya atau transaksinya? Transaksinya itu ketika berdiam diri atau ketika sudah ditransaksikan. Kalau berdiam diri ya nggak bisa. Kalau zat babi, ya daging babi itu berdiam diri, hukumnya itu ya haram dimakan. Meskipun ketika dia diem itu nggak bisa disebut haram. Haramnya adalah ketika dimakan. Nah kalau rupiah berdiam diri nggak bisa disebut haram. Ketika ditransaksikan baru haram. Nah, ketika ditransaksikan baru disebut haram, ini ada kaitannya dengan yang tadi saya ceritakan dari sisi penghukumannya ini ya. Penghukumannya, usul fikihnya mau pakai. Tapi barang sulung-sulung jerah yang ngerawas bareng. Ya, oke ya. Halo, ini siapa ini? Jadi itu tadi, mau nggak pakai ilat atau pakai ilat? Kalau pakai ilat ada al-waznu, ada tamaniyah. Kalau tamaniyah ada al-quwah, ada al-fi'li. Dan biasanya ngambil al-fi'li ini. Gitu ya. Jadi ketika nanti ditransaksikan baru akan kena kemungkinan hukum riba atau bukan. Itu rupiah. Ya. Mungkin ini kalau ditulis mungkin lebih ini di akun Instagram saya sudah saya tulis. Lihat aja nanti di bab usul fikih cicil emas atau cicil emas itu nanti saya uraikan. Singkat tapi poinnya insya Allah dapat. Jadi rupiah itu akan menjadi haram ketika sudah ditransaksikan haram. Kalau enggak ya enggak, berarti dia halal. Gitu ya, Mbak Askia. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya, Masya Allah sangat komprehensif ya Ustadz. Di sini ada satu pertanyaan lagi, Ustadz, apa udah diakhiri? Boleh satu lagi. Boleh satu lagi. Saya belum buka. Yang pertanyaannya dari Mumu Mubarok tadi, okay. Bagaimana hukumnya dengan program tabungan arisan yang banyak dilakukan oleh teman-teman KSPTS, di mana nasabah anggota nabung secara rutin setiap bulan selama 24 bulan, tidak boleh diambil. Di akhir periode dana tabungan dikembalikan sepenuhnya, dan ada undian hadiah bagi yang beruntung. Akad apa yang digunakan? Akad apa yang bisa digunakan gitu, Ustaz? Oke. Yang pasti bukan akad nikah ya Mbak Askia. Jadi akad yang digunakan adalah ya maunya apa gini ya, arisan itu bab kredit. Arisan itu sebenarnya pinjam meminjam. Makanya yang namanya arisan prinsipnya yang kita setor ketika ditotal nanti yang kita dapat adalah totalnya yang kita setor. Begitu juga semua peserta lainnya, karena akadnya dia qard atau kredit atau pinjaman atau utang piutang. Kita nyetor misalnya nih ada 10 orang ya. Ini nanti ada kaitannya nih dengan diterapkan di produk tabungan itu. Ada 10 orang nasabah ya. Tentu namanya arisan itu ya dikumpulin dulu, kalau pesertanya sudah clear baru mulai ya. Nanti kalau ada yang nyusul baru masuk itu nanti repot ngitungnya. Misalnya 10 orang sudah terkumpul, ngirim 1 juta, berarti ya Mbak Askia, nanti satu orang dapatnya berapa? 1 juta, 10 juta. Nah, 10 juta kan, nanti semuanya dapat segitu, gitu ya. Nah, cuman begini, kalau ada janji hadiah dan hadiah itu diundi, nah kalau janji hadiahnya ini sebenarnya tergantung keberanian DPS masing-masing. Kalau akadnya adalah sekalian ditulis titip ya, akadnya wadiah. Kalau akadnya wadiah, tapi nama produknya adalah arisan, wadiah titipan ya, titipan dan titipan itu dipakai. Menurut mazhab Hanafi, kalau disyaratkan hadiah maka itu riba. Kalau akadnya titipan itu dipakai oleh bank kan ya, kemudian tidak disyaratkan hadiah tapi diberi hadiah, itu bukan riba menurut semua mazhab. Tapi kalau maunya akadnya titipannya dipakai ya, dijanjikan hadiah, menurut mazhab Syafi'i bukan riba. Tapi kalau kita ngomongnya akadnya pinjaman, akadnya judulnya pinjaman, kok disyaratkan hadiah atau dijanjikan hadiah, jadinya riba. Jadi singkat cerita begini ya, nanti buat Mas Mumu, kalau mau bikin produk akadnya wadiah saja. Wadiah menurut fatwa nomor 1 dan fatwa nomor 2 ya, wadiah dipakai kok disyaratkan ada hadiah ya, itu menjadi riba meskipun hadiahnya itu
tidak dikasih ke setiap peserta. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau mau yang paling aman adalah judulnya mudorobah, tapi nanti konsekuensinya ada bagi hasil. Tapi memang ini banknya ini pasti maunya, atau KSPPS ini pasti maunya adalah titipan, nggak ada bagi hasilnya. Jadi tergantung ini nanti dari opini DPS-nya. Kalau fatwanya sudah jelas bahwa kalau akadnya titipan itu tidak boleh dijanjikan hadiah, tapi boleh diberi. Tapi kalau opini DPS-nya berani audiensi ke DSN MUI bahwa ini kalau menurut mazhab Syafi'i akadnya titipan dijanjikan hadiah itu bukan riba. Nah, tinggal nanti keberanian dari DPS-nya KSPPS tersebut. Gitu Mbak Askia? Baik Ustadz, boleh menyambung sedikit nggak Ustadz dari boleh. Pertanyaan ini? Jadi di sini kan ada saat saya diminta untuk mengawasi gitu ya, maksudnya kayak diminta pendapat juga, tapi saya pribadi juga masih ilmunya kurang gitu. Nah, saya ingin menanyakan kembali kepada Ustadz, korban ODP, para ODP di sebuah daerah gitu Ustadz, ada 18 orang itu membuat arisan supaya silaturahmi mereka semakin kuat arisannya itu, tapi arisan saham Ustadz. Nah, arisan saham ini jadi nanti setiap uang yang masuk itu dibelikan saham Ustadz. Nah, setiap uang yang masuk dibelikan saham, jangka waktunya itu adalah 2 tahun. Jadi nanti setiap tahun setengah anggota dapat dibagikan hasilnya gitu. Kerugian pun akan ditanggung bersama. Kalaupun dapat keuntungan diterima bersama gitu. Nanti dibagi rata gitu Ustadz. Nah, kalau seperti ini tuh bagaimana Ustadz? Apakah boleh atau tidak, dan akad yang pas itu apa? Seperti sama mungkin Ustadz. Akad yang pas adalah akad kongsi aja. Kan saham. Saham syirkah. Jadi pakai mekanisme akad kongsi itu apa ya, mudorobah. Kerjasama bagi hasil saja. Karena kalau dimasukkan ke arisan itu nggak bisa. Karena akadnya mudorobah itu berbasis bagi hasil itu. Mungkin rugi, mungkin untung, mungkin impas, kan begitu. Kalau akadnya, kalau mau disebut sebagai arisan, itu adalah akad yang sifatnya adalah kita setor itu sama dengan kita minjemin. Kan nanti ada yang dapat itu dipinjemin sama kita ini, gitu ya. Bergilir kan ya, kita setornya 1 juta, 10 orang sekali dapat nanti 10 juta atau whatever, yang penting nanti dapatnya total adalah 10 juta. Kalau itu arisan. Kalau saham kan enggak ya Mbak Askia? Ini kan maksudnya enggak kan, ada potensi untung rugi impas kan, betul? Iya betul Ustadz. Jadi kalau ada resiko yang dapat pun itu setiap tahun setengah-setengah gitu. Kok setengah-setengah? Artinya begini. Iya, digilir. Digilir itu maksudnya gimana? Kan ada resiko untung rugi impas, betul ya? Iya betul Ustadz. Kalau ada resiko untung, resiko rugi, resiko impas, jangan arisan. Akadnya ya kongsi aja bagi hasil. Kongsi itu ya kerjasama bagi hasil. Karena nanti akan ada yang terdolimi kalau akadnya adalah arisan. Arisan itu kan akadnya pinjaman atau titip, harus dibalikin segitu. Padahal ini saham kan enggak ada potensi itu tadi, fluktuasi hasil ya. Akadnya kongsi aja bagi hasil, karena ada kemungkinan nanti yang dapat duluan dia, wah ini nilai sahamnya lagi tinggi misalnya. Nanti begitu yang belakangan bisa lebih tinggi lagi, atau yang belakangan lagi bisa lebih rendah, kan begitu. Bener ya resikonya itu bener. Ya. Akadnya betul Ustadz. Akadnya syirkah saja. Syirik itu kan bersekutu. Jadi syirkah, bersekutu, syirik bersekutu dagang, bersekutu bisnis. Iya, Ustaz. Ya. Baik Ustaz, syukron atas jawabannya, Masya Allah. Ya. Di sini juga teman-teman masih standby. Alhamdulillah masih ada 22 orang yang standby mendengarkan tausiah dari Ustaz dan pencerahan yang begitu luar biasa. Direkam nggak? Iya, direkam Ustaz. Ya, kalau direkam nanti di YouTube-nya mana gitu, nanti kita ini. Baik Ustadz, selanjutnya di sini kami ingatkan kembali kepada teman-teman yang hadir di sini akan ada giveaway buku langsung dari Ustadz menjawab tudingan miring pada Bank Syariah. Namun syaratnya itu adalah membuat story di Instagram dengan mengetag akun Kang Ifham ya Ustadz ya? Kang.Ifham. Ya, @kang.ifham. Terus progres Taskia dan Institut Taskia. Jadi nanti kami kirim lagi di grup siapa yang harus di tag dan membuat story tentang
kegiatan kita pada sore hari ini, dan nanti pemenangnya akan kami umumkan melalui Instagram kami di @pakaiprogress. Ya begitu ya. Boleh. Mungkin atur aja. Selanjutnya yang ingin membeli buku juga bisa langsung nanti hubungin rekan saya Fauzi Herman. Nanti harga satu bukunya itu adalah 82.000 supaya teman-teman lebih puas lagi gitu membaca dan tahu kenapa sih gitu. Nah, itu bisa nanti teman-teman hubungi rekan saya Fauzi Herman. Harga satu bukunya itu adalah 82.000 dan itu belum termasuk ongkir, nanti tinggal dikirim saja alamatnya, langsung dikirim ke alamat teman-teman semua. Baik, itu saja kali Ustadz ya. Mungkin di sini saya di situ udah mau maghrib ya kali Ustadz ya. Betul, menjelang. Izinkan saya sedikit lagi untuk meresum sedikit dari penyampaian yang Ustadz telah sampaikan tadi. Pertama di sini ada 10 poin yang Ustadz tadi sudah singgung mengenai tudingan beberapa hal gitu. Salah satu diantaranya itu adalah istilah itu penting gitu ya Ustadz. Istilah itu penting. Yang kedua, nggak mau rugi itu maksudnya Bank Syariah mau rugi kok gitu. Yang belum siap rugi di sini adalah kita sebagai nasabah gitu. Selanjutnya ada modal dari konven. Itu boleh ya tadi Ustadz ya. Yang nggak boleh itu adalah ketika modal yang halal itu digunakan untuk yang haram ya Ustadz ya. Terus yang selanjutnya akadnya batil. Nah ini terus selanjutnya di sini ada 2 akad, multi akad dalam satu transaksi, itu juga Ustadz tadi udah katakan boleh, dan untuk lebih jelasnya tadi nanti teman-teman baca sendiri. Selanjutnya masih di bawah BI, padahal BI sendiri itu udah membuat pemisahan kinerja yang syariah dan tidak syariah. Instrumennya juga bisa. Instrumennya juga dipisah ya. Ya, instrumennya ya dipisah. Kemudian denda atau takzir di sini dibolehkan karena itu akan masuk ke dana CSR atau sosial dan tidak akan masuk ke pendapatan bank. Selanjutnya ada mengacu pada suku bunga. Ya, ketika mengacu boleh-boleh saja asalkan tidak mengikuti ya Ustaz ya. Terus yang selanjutnya itu ada biaya admin. Di sini dibolehkan juga biaya admin karena sebagai biaya operasional, kecuali biaya adminnya di akad yang mana lagi gitu ya Ustadz ya. Diperjelas lagi. Selanjutnya terakhir sekali itu adalah ada sita agunan. Nah, sita agunan di sini tuh juga dibolehkan ketika tidak bisa membayar hutang. Dan kalaupun di bank syariah itu ketika harga agunan yang dia berikan itu nilainya lebih besar dari hutangnya, nanti sisanya akan dikembalikan ke nasabah gitu. Nah baik, mungkin itu saja dari kami sebagai panitia KSI Progress. Kami ucapkan terima kasih banyak khususnya kepada Ustadz Ahmad Ifham Solihin yang telah meluangkan waktunya di tengah begitu banyak kesibukan ya Ustadz. Masya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap langkah dan dakwah Ustadz. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada sore hari ini. Semoga ilmu kita barokah. Dan terakhir kami ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama acara ini berlangsung. Sekian dari kami. Mungkin Ustadz ada terakhir gitu, penyampaian terakhir. Oh jangan terakhir, saya masih pengen hidup. Oke. Ya, statement terakhir penutup sebagai penutup. Saya nggak panjang-panjang aja, ayo tabungannya dipindah ke syariah, depositonya dipindah ke syariah, ya seperti itu. Itu cara yang paling. Ya. Ya, oke. Ada lagi? Baik. Oke, cukup itu aja dari saya, cukup itu aja. Dan terima kasih Ustaz. Dan ya saya konten-konten saya di kang.ifham ya, di @kang.ifham. Silakan nanti ya, syaratnya juga harus memfollow ketiga akun yang telah saya sebutkan tadi. Ya, nanti dibuatkan siap. Mbak Askia, nanti dibuatkan story-nya, ini banyak yang nanya, biar saya jawabnya cek story gitu aja ya. Oh iya, baik. Ini di Instagram gimana Ustaz? Nanti di CC ke saya story-nya biar nanti saya taruh di story saya. Ini ada ini follower saya nanya itu siapa saja yang di tag Kak gitu kan. Biar nanti saya jawabnya cek story aja gitu. Oh iya, ya, baik. Buatkan aja nanti ya. Oke. Nanti ada ya, kita sampaikan juga secara lengkapnya dan detail supaya teman-teman semua tidak bingung gitu. Oke, baik.
Cukup. Mungkin kita sudah berakhir di penghujung acara. Mari kita sama-sama melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berbuka buat teman-teman semua. Semoga ibadah kita hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.